Udah, intinya aja, lu pada mau balik lagi kagak ke kosan? Ngapain Ya, anjing? ngapain? Ya terus, lu mau pada di sini aja? Ya iyalah, orang gua udah bilang sama bapak gua kalau gua udah nggak kerja. Serius lu, Bi? Iya, serius. Kemarin gua ngomong aja pas lagi dia santai. Kan enak tuh ngobrolnya. Terus Apa kata dia? Ya nggak apa-apa sih dia bilang. Istirahat aja dulu di rumah. Kalau emang belum dapat kerjaan baru. Beuh, ikan itu mah. Anak kesayangan. Enak lu mah. Gua mah belum bilang. Ya, ayo lo ya. Ya, ayo lo Yot. Bilang aja ya Yot. Kasihan bokap lu ngarep-ngarep. Dosa lu nipu orang tua. Ya gimana, Bi? Gua nggak tega ngomongnya. Ya lu lebih parah kalau nggak bilang, Yot. Mau sampai kapan lu bohong sama bapak lu? Iya sih. Menurut lu gimana bagusnya? Udah mending gini Yot. Gua tanya dulu. Lu mau ikut kita lagi kagak ke Jakarta? Kagak lah, Mak. Ngapain juga gua di sono? Di sono juga kan harus punya bekal buat makan. Lu mah enak dijatah sama emak lu. Nah, kalau emang lu kagak ikut, mending lu blak-blakan malam ini. Kalau lu sebenarnya belum kerja. Masalahnya subuh ini kan kita berangkat. Iya, Yot. Gitu ya? Iya Yot, gue setuju sama si Kona. Daripada lu pusing sendiri ngumpetin sesuatu. Ini gak sembarangan lu Yot. Iya sih. Apa perlu kita bantuin ngomong sama bokap lu? Nggak usah, Nak. Serius, Yot. Udah ntar gua aja deh yang ngomong kalau gitu. Iya, Yot, Yot. mending begitu. Tapi kalau bapak gua marah gimana ya? Gak bakal. Nggak bakalan, Yot. Dia juga ngerti sama keadaan lu. Ya masa marah sih? Lu mah nggak tahu bapak gua sih. Ya terus gimana? Ya udah, ntar gua coba dulu deh. Ya, coba aja dulu, coba aja Yot. dulu maksudnya. Ya deh. Nah, Ya balik ngantuk gua. ya, lemah kan. Ya udah ayo. Udah, ayo, Bubar, ayo. udah, ayo, bubar. Di, nomor siapa dah? Halo, siapa ya? Halo, Bi. Ini kok Charles, Bi? Kok? Iya, Bi. Sorry ya, Kokoh pakai nomor baru. Abis nomor Kokoh kamu blokir ya? Iya kok. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu pasti marah sama Kokoh ya? Enggak kok. Lagi nenangin diri aja di kampung. Ada apa ya kok? Bi, kamu mau nggak kerja lagi di sini? Waduh, beneran kok? Iya, Kokoh serius. Maafin Kokoh, kemarin Kokoh egois langsung pecat kamu tanpa mikir-mikir panjang. Soal itu, udahlah kok, lupain aja. Iya, Bi. Tapi maafin ya. Iya kok. Jadi gimana, Bi? Kamu mau kerja lagi di sini? Abis anak-anak kerjanya nggak ada yang bener, Bi. Cuma kamu yang rajin kerja di sini, setahu Kokoh. Sebenarnya sih saya... Gimana ya? Nanti Kokoh tambahin deh gaji kamu, ya. Mau kan ya? Waduh, sebenarnya ini kesempatan gua nih. Gini kok, Kokoh butuhnya berapa orang ya? Ya 1 dong, Bi. Memang sih kemarin-kemarin Kokoh butuh 2 orang. Baru aja kemarin Kokoh udah dapat 1 orangnya. Ya kok. Kenapa, Bi? Buat temen kamu itu ya? Iya kok, kasihan dia. Ya kamu berangkat aja dulu. Gampang itu nyusul kalau Kokoh butuh orang lagi, ya? Gimana ya? Gimana, mau nggak? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Kokoh juga nggak bisa maksa. Biar Kokoh cari yang lain aja kalau gitu. Jangan kok. Saya juga butuh kerjaan kok. Nah iya, Bi. Ngapain kamu di rumah juga? Mending kerja ya. Ya udah. Iya kok. Berangkat kapan kok kira-kira? Pagi ini kalau bisa, Bi. Kokoh banyak banget pelanggan minggu-minggu ini. Aduh, repot banget pokoknya. Pagi ini ya? Iya, siap kok. Kalau gitu saya berangkat deh subuh ini. Ya, iya, Bi. Makasih ya, Bi. Oh iya kok, sama-sama. Ya udah. Ya Allah, kasihan banget sih Peot. Gue jadi gak enak. Apa gue ajak aja ya? Tapi siapa yang mau tanggung jawab? Ntar aja deh, gue kabarin dia kalau udah ada loker di bengkel. Gimana ngomongnya ya? Kok gue malah deg-degan sih? Pak? Yot, kenapa Yot? Buka aja. Kenapa lu? Bapak mau tidur ya? Iya, ngantuk gua. Kenapa lu? Kagak, kirain lagi ngapain? Ada apa Yot? Kagak. Udah tidur, Pak. Iya, lu juga tidur sono lu mau berangkat kan besok? Udah ntar gue yang bangunin jam 5 subuh ya. Iya Pak, iya. Ya udah sono tidur, jangan begadang. Ntar susah dibanguninnya. Iya Pak ya. Ya udah ya. Iya. Aduh, bego banget sih gua. Jadi kejebak sendiri kan gua. Apa nggak ada curiganya gitu si bapak sama gua? Kalau sebenarnya gua itu belum kerja. Allahu Akbar. Kona, Kona, bangun berangkat
Iya, iya, Pak. Ya udah, jangan tidur lagi, Nak. Iya, iya. Pak, bangun dulu, Pak. Robi mau berangkat. Loh, berangkat kemana, Bi? Robi ditelepon Ko Charles tadi malam, suruh kerja lagi. Alhamdulillah kalau gitu, Bi. Iya, Pak. Robi semalam mau bilang, tapi Bapak udah tidur. Iya, Bapak ngantuk. Ya udah kalau mau berangkat sana, naik kereta jam berapa? Ini kereta kedua sih, bareng sama anak-anak. Oh, sama anak-anak juga. Ya udah sana, hati-hati aja. Iya ya, ya udah Pak, Robi berangkat ya. Assalamualaikum. Iya iya Bi, waalaikumsalam. Maafin gua ya Yot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yat, bangun Yat. Udah bangun belum lo? Yat, bangun deh. Udah jam 5. Yat, bangun deh. Udah gue bikinin nasi goreng noh. Alah, lu dibangunin, diem aja lagi dipanggilinnya. Pak, Peot mau ngomong dari semalam, tapi Peot nggak enak. Ngomong apaan? Tapi Bapak jangan marah ya, Pak. Ya kagak. Kenapa lu? Sebenarnya Peot belum kerja, Pak. Peot juga belum pernah kerja di bengkel. Peot nggak ngapa-ngapain di Jakarta, Pak. Peot masih pengangguran. Pak, Bapak, maafin Peot ya, Pak. Peot bohong sama Bapak. Lu tega bohongin orang tua, Yot. Tapi Peot nggak ada maksud buat bohongin Bapak. Peot cuma nggak mau Bapak tahu kalau Peot nggak kerja di sono. Ya kan lu tinggal bilang, Yot. Nggak usah lu kemarin pura-pura video callan segala. Iya itu karena Peot nggak mau Bapak tahu, Pak. Nggak usah gitu, Yot. Gua kan jadi ngarep-ngarep. Orang tua mana yang gak seneng dengar anaknya kerja enak di kota? Iya, Pak. Makanya Peot minta maaf. Udah, Yot. Dosa lu bohongin gua. Gini-gini gua bapak lu, Yot. Hargain gua ngapa sedikit. Lu mah gak tahu, gua udah janji sama orang-orang noh mau bayar utang pas lu gajian. Cuma lu yang gua harapin di sini. Lu kok malah begitu sih? Tiap hari gua doain lu biar lu kepake sama bos lu di sono. Iya, Pak. Udah sono kemana ke lu ah? Gak usah pulang-pulang kalau gitu ah. Maafin Peot ya, Pak, sekali lagi. Peot kira dengan Peot jujur, Bapak bisa lebih ngerti sama keadaan Peot. Ya udah ya, Pak. Kalau emang Bapak maunya Peot pergi dari rumah, nggak apa-apa. Peot terima. Ya udah ya, Pak. Peot pamit dulu, Pak. Yat. Lu langsung ke bengkel apa ke kosan kita dulu? Oh, gua langsung aja deh, Naya. Dot. Iya, Bi. Siap. Hati-hati ya, Bi. Iya. Jangan lupa tanyain bos lu, Bi. Kali aja ada loker buat si Peot. Ya, pasti dong. Ya udah ya. Iya, Bi. Yat. Peot. Yat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi kenapa jalan gue lebih sulit dibandingkan yang lain? Apa segitu kejamnya takdir sama jalan hidup gue? Ada duit. Ya ampun, lumayan. Ya Allah. Ya Allah. Duitnya buntung. Maaf Pak Badot, ada si Peot nggak kesini? Walah, nggak ada Pak. Kalau si Kona sih ke Jakarta kuliah. Oh iya deh kalau gitu. Makasih ya Pak Badot. Iya Pak Rungkat. Waduh, udah berangkat Bang Peot tadi subuh. Berangkat kemana? Ya kerja. Kerja? Bukannya dia udah nggak kerja? Waduh, nggak ngerti deh saya Bang kalau itu. Oh, dia mah udah nggak kerja. Kan dia dipecat waktu itu. Bentar deh. Kalau nggak salah, semalam dia ditelepon lagi deh sama bosnya. Nggak tahu sih tapi saya kata bapak aja. Oh, gitu ya? Iya Bang. Ya udah, kalau gitu mah. Sinilah Bang, ngopi dulu, duduk. Oh,
Enggak usah dok. Si Robinya juga nggak ada. Yang ngopi sama saya kenapa emang bang? Jangan, lu kan lagi sibuk nyuci popok. Ya bang Peot, ya udah kalau gitu. Sorry ya. Dok, bentar dok. Kenapa bang? Gua boleh minta tolong nggak? Tolong apaan bang? Gua boleh pinjem duit dulu nggak 100.000 buat ongkos? Oh, ya bang, ya. Tapi, aduh, saya nggak ada lagi. 50.000 aja gimana bang? Saya udah nggak pegang uang lagi nih bang. Maklum abis lahiran. Iya deh, nggak apa-apa. 50.000 juga. Nanti gua ganti deh secepatnya ya. Wah udah slow aja kalau itu mah bang. Kan motor abang juga masih digade sama saya. Jangan disatuin, itu mah beda lagi. Yaudah. Bentar saya ambil dulu ya uangnya. Iya. Yat. Maafin bapak Yat. Makasih ya dok. Iya bang, sama-sama. Ya udah, kalau gitu gua lanjut ya. Iya bang, siap bang, siap. Hati-hati ya bang. Iya. Ini Peot, Ma. Maafin Peot ya. Datang ke sini cuma buat ngeluh. Peot bingung mau cerita sama siapa. Peot udah nggak punya siapa-siapa selain Bapak. Tapi Bapak ngusir Peot dari rumah, Ma. Tapi ini salah Peot. Peot udah ngebohongin dia. Peot tahu pasti Bapak sakit hati banget dibohongin kayak gini, Ma. Ceng? Mana anak barungkat bukan? Iya bener, Mang. Si Peot-Peot itu. Iya, Mang. Saya Peot. Udah gede lu ya. Mamang kenal sama bapak saya? Ya kenal atuh. Kan bapak kamu dulunya suka bantuin gali kubur sama saya. Iya, Mang. Ingat nggak waktu kecil pernah ke kubur sama bapak? Si Mamang bisa aja. Beneran. Kamu tuh waktu SD-nya Badung. Kalau si Rungkat lagi gali kubur suka ikut-ikutan. Terus saya ke kubur gitu sama jenazah? Iya, masa lupa sih maneh mah? Lupa, Mang. Itu makanya suara kamu kayak burung kawik-wik. Buset, Mang. Waduh, Alah, hujan. hujan. Ayo Yot, neduh Yot. Ada saung di sana nah. Iya, Mang. Ayo, Mang. Bawa-bawa tas segala. Mau kemana emang Yot? Kagak. Emang sengaja mau ke sini, Mang. Ya terus itu, tas buat apa? Ini mah baju, Mang. Lu diusir lu ya sama bapak lu. Iya, biasalah, Mang. Beneran? Iya, Mang. Tas si Rungkat. Kunaon emang Yot? Enggak, Mang. Biasa ini mah, lagi berantem aja. Kebiasaan si Rungkat dari dulu nggak berubah-berubah sikapnya. Kumaha sih ya teh Rungkat? Emang dari dulu Bapak suka begitu, Mang? Atuh iya, kenyang malu mah diusirin mulu sama dia. Mas saya yang suka diusir? Atuh iya Yot. Ya itu kalau lagi berantem dikit, ngusir. Mending kalau malu sendiri. Kan diusirnya sambil gendong-gendong lu waktu bayi. Emang gimana ceritanya, Mang? Mas saya bisa diusir? Panjang Yot. Lupa mamang ya. Udah lama itu teh. Gitu ya? Iya tuh Yot. Lah pokoknya sama bapak lu mah egois orangnya dari dulu juga. Iya bener, Mang. Nih ya, kalau aja bapak lu nggak egois, nggak bakal lu blangsek kayak gini. Orang dia mah turunan orang kaya Yot. Apa? Maksudnya? Nyatu bapak kamu tuh orang kaya Yot sebenarnya mah. Orang kaya? Gimana maksudnya, Mang? Ya orang kaya. Bapak lu nggak pernah cerita kalau dia turunan orang kaya? Nggak pernah, Mang. Bapak nggak pernah cerita apa-apa. Yang Peo tahu mah, hidup Bapak gini-gini terus dari dulu. Rungkat. Ayo, Mang. Ceritain dong, Mang. Peo belum ngerti maksud Mamang. Hampura Yot. Maaf, bukan Mamang nggak mau cerita. Tapi Mamang nggak bisa lama-lama di sini. Mamang masih banyak kerjaan. Gitu ya, Mang? Iya, atuh Yot. Mending lu sekarang pulang. Temuin bapak lu sono. Tanya orangnya langsung. Biar dia ceritain semuanya. Tapi, Mang, Peo kan diusir, Mang. Yot, gua kenal bapak lu udah lama. Gua tahu sifatnya. Yang namanya orang tua kalau lagi marah, itu jangan diambil hati. Kadang apa yang diomongin gak bisa dikontrol. Jadi lu yang harus pinter-pinter nangkepnya, Yot. Iya, Mang. Orang tua mana yang tegang ngusir anaknya, Yot? Mending lu pulang buruan sono. Iya deh, Mang. Ya udah, Mamang mau balik lagi. Mamang buru-buru, Yot. Iya deh, Mang. Gak apa-apa. Ya udah tuh, ya. Iya, Mang. Masa iya sih? Kalau emang si bapak turunan orang kaya, kenapa nggak ada saudara-saudaranya yang bantu dia sama sekali? Malah gue belum pernah dikasih tahu kalau dia masih punya keluarga atau enggaknya.
Setahu gua sih bapak kayak Haji, anak yang sebatang kara. Yot, lu di mana Gua nyariin lu kemana-mana nggak ketemu. Pulang dulu Yot. Pulang jangan ya. Kalau nggak pulang, gua terlantar di luar. Mending kalau ada anak-anak geng Porci, masih ada yang nampung. Kalau pulang, pusing. Mending gua di sinilah, adem, tenang, damai. Tahu sendiri di rumah, si bapak kalau ngoceh nggak berhenti-berhenti. Puyeng yang ada dengar suaranya. Tapi gua suka kok suara si bapak. Itu kan sendal si bapak. Apa gua masuk aja ya? Sekalian sholat isya, sekalian minta maaf. Siapa tahu hatinya lagi adem. Yot, Pak, lu kemana aja Yot? Gua nyariin lu kemana-mana. Peot abis muter-muter aja pak, nggak ada tujuan. Maafin gua Yot, udah ngusir lu dari rumah. Iya pak, maafin Peot juga. Peot terlalu egois. Iya. Ya udah ayo Yot, mending ngobrolnya di rumah aja yuk, lebih enak. Ayo buru. Itu sendal bapak kok ada di musola? Iya itu habis gua tuker barusan. Ayo makannya cepet pulang. Waduh, Lu udah makan belum Yot? belum pak. Makan dulu mendingan yuk. Bapak bikinin nasi goreng ya. Ntar aja deh pak. Jangan suka ntar-ntar ah. Ayo makan dulu. Peot mau nanya sesuatu pak, penting banget menurut Peot. Nanya apa? Apa bener bapak pernah jadi orang kaya? Ngapain lu nanya begitu Peot cuma pengen tahu pak. Siapa yang ngomong begitu? Suka sembarangan. Tapi bener nggak pak? Udah nggak usah ceritain itu ah. Tapi kenapa pak? Si Peot, udah masuk dulu ah. Pak, cerita dulu pak. Pak, tolong ceritain. Ya ini gue ceritain. Iya pak. Lu kudu tahu Yot, sekaya apapun orang itu, setinggi apapun derajatnya, kalau Tuhan udah tarik semuanya, kita bisa apa? Dulu, waktu masih di Bandung, keluarga kakek lu keluarga paling disegenin sama orang-orang. Walaupun cuma jualan nasi goreng, tapi kakek lu bisa ngidupin semua keluarganya Yot. Bisa kebikin rumah mewah, bisa nyekolahin anak-anaknya. Yang gua tahu, dulu itu nggak ada lagi yang jualan nasi goreng selain kakek lu. Makanya kakek lu bisa sampai sesukses itu. Tapi Allah berkehendak lain Yot. Semuanya hilang gitu aja. Dia tarik semuanya. Gak ada yang kesisa. Gimana maksudnya pak? Suatu hari, kakek lu ngajak semua keluarga besar kita jalan-jalan ke puncak. Hari itu hari Jumat, sekitar jam 11-an. Mobil bis berangkat dari rumah. Sementara gua gak bisa ikut. Ya, karena kerjaan gua tiap hari cuma mancing. Bisa dibilang gua anak yang paling pemalas dan beban buat keluarga. Gua gak pernah tertarik kalau diajak jalan-jalan kayak begitu. Sampai pada akhirnya mobil mereka nabrak trotoar dan jatuh ke jurang Yot. Gak ada satupun yang kesisa. Semuanya meninggal dunia, termasuk sopirnya. Waktu itu bapak sepulang dari mancing langsung dapat kabar dari berita di TV. Terus jadi tinggal bapak sendirian di rumah? Iya, tinggal gua sendirian Yot di rumah. Waktu itu gua berusaha buat ikhlasin semuanya. Gua harus bisa hidup sendirian di rumah. Sampai-sampai usaha nasi goreng gua yang lanjutin sendirian. Tapi nggak bisa berjalan dengan mulus. Usaha nasi goreng kakek lu tutup, bangkrut Yot. Kenapa pak? Ya karena gua frustasi. Gua jadi doyan minum, judi, main cewek, narkoboy. Pokoknya hidup gua berantakan Yot. Terus rumah sama usaha nasi gorengnya bapak tinggal gitu aja? Gua jual rumah kakek lu pakai bayar utang bekas judi gua. Sampai pada akhirnya gua memutuskan untuk pindah ke sini. Gua udah gak sanggup lagi tinggal di Bandung. Ya dengan gini gua bisa nenangin diri gua dari bayangan-bayangan orang yang gua sayang. Gitu pak. Terus kenapa bapak gak pernah cerita kayak gini sama Peot? Yot, gak ada faedahnya juga cerita begituan sama lu. Takutnya jadi beban pikiran buat lu.
Enggak kok Pak, malah Peot dapat pelajaran berharga dari cerita Bapak tadi. Iya Yot, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ya. Yang buruknya apa Pak? Ya jangan judi kayak Bapak, bisa habis harta orang tua. Terus yang baiknya? Banyakin mancing biar nggak ikutan meninggal. Buset si Bapak, itu mah udah ajal Pak. Ngompol-ngompol, siapa yang ngasih tahu lu kalau gua pernah kaya? Perasaan gua nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Peot tadi mampir Pak ke makam emak, terus ketemu tukang bersih-bersih di situ. Siapa namanya? Waduh, Peot kagak nanya nama lagi. Pokoknya dia tahu banget tentang Bapak. Ya lu mah. Ya elah Pak, penting emang. Ya gue heran aja. Perasaan gue gak pernah cerita sama siapa-siapa selain lu sama mama lu. Lagian kejadiannya juga di Bandung. Mana ada yang tahu orang sini. Udah samperin aja besok. Sekalian Bapak reunian sama teman lama. Ada-ada aja lu Yot. Ya udah tidur ya. Iya. Siapa ya? Nggak ada tuh tukang sapu yang umurnya tua di sini. Sepantaran saya semua ada juga. Ada kok. Kemarin kan saya ngobrol di sini pas hujan-hujan. Alah lumayot, kemarin hujan juga kagak. Hujan Pak, buset dah. Kan ini bukan luar negeri Pak. Teu hujan. Orang panas sih. Si abang bisa aja. Lu tahu kagak Sep? Kali aja ada orang baru yang masuk kerja di sini. Ya kan saya supervisornya Pak Rungkat. Mana ada aki-aki kerja di sini? Kan Pak Rungkat kita tahu, cuma ada 3 orang. Saya, si Udin, sama si Ahmad. Tahu lah si Peot. Makan apa kali? Mabok lu ya? Beneran Pak? Tungguin aja deh, ntar juga orangnya lewat. Alah, udahlah. Saya mau lanjut kerja ya, Pak Rungkat. Iya Sep, ya. Lanjut aja. Pulang kagak lu? Ya elah, belum ada seminggu. Ya tapi lu libur kan besok, merah. Iya sih, ya udah gas lah. Ya udah, bareng ya. Iya. Ngapain ke di kampung? Ngapain apaan? Ajak-ajak si Peot makan kayak yuk, biar kehibur. Ya, ngerasa bersalah lu ya. Iya lagi anjir. Ya udah, tapi lu yang traktir ya. Ya iya. Ya udah, siap kalau gitu. Oke. Ya udah, gue prepare dulu ya. Iya. Bingung Peot Pak jadinya. Beneran dah, Peot nggak bohong. Orang Peot sempat ngobrol segala sama teman Bapak itu. Udah, lupain, nggak penting. Penasaran aja Peot mah. Alah, Yot. Lagi apes badan lu mah itu. Siang-siang malah diajak ngobrol sama juri gentayangan. Pak, berarti walaupun jelek-jelek begini, Bapak pernah buka usaha nasi goreng dong? Ya pernah, kan udah gue ceritain kemarin. Usahanya malah bangkrut pas gue yang megang. Karena judi itu? Ya bukan judi doang, emang masakan guanya yang kurang enak. Kata Peot mah enak sih nasi goreng Bapak. Ya kan kata lu mau pasir dikasih garam juga doyan. Sembarangan bibir. Kenapa emang Yot? Ya, kenapa nggak buka usaha nasi goreng aja gitu Pak maksudnya? Ya kan kudu pakai duit Yot, bukan cuma nasi goreng terus lu jual. Duit lagi problemnya. Ya emang cuma itu yang bisa beresin masalah. Kaget bego. Gimana kalau kita pinjam duit buat modal usaha? Ke siapa? Ke Tuyul. Enak banget ngutang-ngutang lu. Ke Pak Badot? Udah punya. Ke Pak RT? Udah punya Yot. Ke Bapak si Robi? Udah punya. Satu kampung udah gua utangin semua, tinggal dikejar-kejarnya doang. Si Bapak. Utang bekas apa sih Pak? Bekas ngejablay. Ya bekas sekolahin lu nyet. Elah. Terus gimana Pak? Mikir kek? Lu kira gua kagak mikir dari tadi? Ya abis diem-diem baik. Emang lu mimpi apa sih? Ngebet banget pengen punya usaha. Mimpi pengen jadi orang sukses Pak. Capek gini-gini terus. Yat, lu kira gampang jadi orang sukses? Bapak sih, gara-gara Peot denger masa lalu Bapak, Peot jadi terinspirasi sama kakek. Peot pengen jadi juragan nasi goreng kayak kakek. Yat. Iya sih gua akuin. Untungnya gede kalau jualan nasi goreng. Nah, makanya kakek aja bisa kebeli rumah mewah, bisa bahagiain keluarganya. Masa kita sebagai anak cucunya nggak bisa melanjutkan usaha kakek yang selama ini kakek bangun bertahun-tahun? Stop Yat. Tumben kalimat lu menyentuh ginjal gua. Bener kan Pak? Iya bener. Usaha nasi goreng yang selama ini kakek lu jalani putus di tengah jalan cuma gara-gara gua yang nggak bener ngelanjutinnya. Nah itu Pak maksud Peot. Coba kalau Bapak bener ngelanjutin usaha nasi goreng Bapak tanpa harus main judi dan mabuk-mabukan, pasti Peot udah jadi orang kaya sekarang. Iya juga sih. Oon Bapak mah baru mikir sekarang. Sebenarnya kakek lu punya resep khusus Yot.
yang bikin nasi gorengnya enak dan laris. Guanya aja yang males belajar dan tekunin resep itu. Maksudnya gimana Pak? Waktu itu gua diajak ke halaman di belakang rumah. Malam itu kakek lu bawa cangkul, tapi dia bukan kakek cangkul. Dia bikin lubang di bawah pohon jambu. Jambunya jambu apa Pak? Nggak tahu, gua lupa. Waktu kaya gua nggak doyan jambu. Oh, terus emang buat apa bikin lubang di belakang rumah? Buat ngubur sesuatu di dalam kaleng, Yot. Tapi itu bukan kaleng sembarangan. Di dalam kaleng itu ada resep nasi goreng bapak dan beberapa perhiasan punya nenek lu. Wah, perhiasan? Kok dikubur? Iya, sebagian orang tua zaman dulu lebih percaya naruh hartanya di bawah tanah ketimbang naruh di banek. Terus? Penguburan selesai. Malam itu bapak pesen amanat sama gua. Rungkat, kalau suatu hari bapak udah meninggal, kamu pelajari resep yang bapak kubur di sini. Begitupun dengan perhiasan ibu kamu. Kamu gunakan untuk modal usaha kamu. Jangan kamu hambur-hamburkan, ya? Iya Pak. Terus kenapa nggak Bapak ambil celengannya pas dia meninggal? Ya, asal lu tahu ya, gua itu anak paling brengsek di antara adik-adik gua. Kalau gua ambil celengan itu, gua nggak bisa jaga amanah dari bapak gua. Udah pasti duitnya gua pakai judi. Resepnya juga nggak bakal gua pelajarin. Jadi lebih baik gua nggak apa-apain deh sampai sekarang daripada kakek lu kecewa atas perbuatan gua. Tapi Pak, itu jalan satu-satunya buat lanjutin usaha kakek. Gua nggak berani, Yot. Gua takut kualat. Lagian rumahnya juga udah dijual, Yot. Astagfirullah si Bapak. Kalau aja Peot ada waktu itu, Peot yang bakal lanjutin usaha kakek. Peot bakal pelajarin resep-resep dari kakek. Sekaligus Peot gunain perhiasan kakek buat modal usaha. Ya gimana, udah terlanjur, Yot. Nasi sudah menjadi uduk. Tapi sekarang celengannya masih ada. Ya ada di belakang rumah. Tapi kan udah gua jual, kan gua bilang juga. Gimana kalau sekarang kita gali Pak? Kita minta izin ke penghuni rumahnya. Mana ada yang percaya sama kita, Yot. Yang ada lu dikira maling. Peot harus minta bantuan nih sama anak geng Porci buat masuk ke rumah itu dan kita gali celengannya Pak. Mau minta bantuan apa lu sama anak-anak geng sinyal itu? Ya banyak. Nggak bisa kita kalau cuma berdua doang Pak. Ya tapi lu yakin, Yot, mau gali kaleng itu? Yakin Pak, bismillah. Peot yakin ini jalan satu-satunya buat ngerubah nasib kita Pak. Amin, amin. Kapan emang mau berangkatnya? Kalau besok gimana? Ya besok mah jadwal mancing, Yot. Jadwal. Tiap hari juga mancing pakai jadwal segala. Iya. Gak usah marah-marah. Ngeselin muka lu kalau marah kayak kakek lu. Ya udah, berangkat besok ya. Tabung gas dibabetkeun, gaskeun. Jangan main gaskeun aja, Nak. Bisa kagak? Ya bisa. Buset, apa sih yang enggak demi teman yang mau sukses? Anjay. Tapi lu yakin, Yot, kalengnya masih ada di tempat kakek lu ngubur? Gua sama bapak gua sih yakin. Karena nggak ada yang tahu kaleng itu dikubur di situ selain dia. Gimana kalau sampai sono kalengnya nggak ada? Diambil kucing misalnya? Maksud lu kucingnya pegang cangkul gitu? Ya bisa aja digali pakai tangan, nggak harus pakai cangkul. Dalam, Nak. Nggak bisa kucing ambil begituan. Kan bisa aja kucingnya minta bantuan teman-temannya, Yot. Nak, kucing itu otaknya nggak kayak lu, licik. Apa sih lu tai? Udah, nggak usah bahas kucing. Yang penting si Peot udah yakin kalau kaleng itu masih ada. Iya, gue yakin banget dah. Ya, ini gue suka nih main detektif-detektifan kayak gini. Ya udah gas lah. Mau kapan berangkatnya, Yot? Ya, besok pada bisa nggak? Bisa, gue bisa. Bisa, gue juga bisa. Lu, Bi? Ntar deh, malam gue kabarin ya. Gue izin dulu kan sama Singko. Tapi lama loh ini, Bi. Bisa berhari-hari. Emang nguburnya berapa meter sih, Yot? Lebay banget sih lu. Bukan soal kedalaman, tapi caranya yang sulit. Ya udah, gampang. Ntar gue bilang aja sama si bos kalau gue lagi sakit. Nggak bahaya, tah? Aman. Wait, bentar. Gimana kalau bos lu tiba-tiba jenguk lu ke rumah, sedangkan lu nggak ada di rumah? Ayo. Waduh. Mana mungkin sih? Anak buah sakit sampai ditengok sama bos? Ya bisa aja. Bos si Robi kan baik. Udah ngapa sih, Nak? Sulit banget hidup lu. Tai emang. Udah, pokoknya gue ikut. Demi lu gue rela dipecat, Yot. Mantap. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Jadiin gue karyawan lu ya, Yot. Iya. Amin. Naik apa ini jadinya? Udah pakai mobil gua aja. Kebetulan mobil gua udah lama nggak ke Bandung. Emang boleh sama bokap lu? Boleh lah, nggak boleh mah gua jual. Jangan, Nak, sayang mobil lu masih bagus. Bapak gua maksudnya yang gua jual. Ini ciri-ciri penghuni neraka nih. Iya, amit-amit. Serius ini ya? Bokap lu yang bawa mobilnya? Ya, si Peot. Kan ada gua. Lu bisa nyetir mobil sekarang, Nak? Si Robi, gua mah kagak. Kenapa lu yang sombong, anjing?
Ya kan gue yang punya mobilnya. Wajar dong kalau gue sombong sama lu. Sialan. Awas aja lu kalau gue sukses. Gue bakal sombong sama lu. Yot, lu kalau ngomong begitu, gak bakal lu dikasih sukses sampai lu mati pun. Bi, mahkota lu ketinggalan ya. Peralatan udah dibawa semua ini. Udah. Mantap, gas Bi. Oke, siap. Musikan dong, Nak. Tahu, sepi amat. Kayak akun IG gue. Musik apaan? Berisik Ya lagu-lagu yang slow aja, Nak. Nggak usah boros bensin. Mana ada hubungannya sama bensin, monyong? Gua aja yang nggak punya mobil tahu. Emang apa ya yang boros kalau musikan di mobil? Ya kuota lah. Udah gece nak musik anak. Daripada gua dengar suara mereka berdua nih, pusing gua. Ya. Jadi inget genteng rumah si Gea gua kalau denger musik ini. Lah ngapa jadi inget gentengnya anjir? Pengen buru-buru tinggal satu atap, Nak. Najis. Jijik. Gua tabrakin juga nih anjir. Emang kenapa? Bapak nggak ngerti. Udah, nggak ngerti mah. Dengerin aja. Ini mah obrolan anak muda yang kencingnya masih lurus. Belagu lu Yot. Mentang-mentang ada temennya. Biasanya juga lu bercanda sama gua. Iya. Awas aja lu kalau gua lagi ngerumpis sama Pak RW, lu ikutan nimbrung. Siapa juga yang mau ikutan? Pak Rungkat masih inget Pak alamatnya? Masih, di Bandung. Ya alamat lengkap lah Pak. Dikira Bandung segede kolam lele. Di Jalan Cianjur, RT 7, RW 7 kalau nggak salah. Nah gitu kan enak. Bener di sini Pak Rungkat? Iya bener. Itu ada tiang listriknya. Terus PLN keluarga Parungkat semua gitu, Tolong kelepakin dot kepalanya, gua takut kualat. Enggak, buang-buang pahala. Udah mending turun dulu yuk, tanya-tanya dulu sama orang. Ayo. Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Aduh, sales obat ya? Maaf buru-buru. Bukan sales. Mau numpang tanya. Oh, kirain. Iya, silakan Pak. Ibu tahu rumah saya nggak? Ya nggak tahu atuh Pak. Bapak teh rumahnya di mana? Dulu mah rumah saya di sini. Oh, kok saya nggak kenal ya? Padahal saya lama lo tinggal di sini. Dulu kan mukanya belum berantakan gini, Bu. Oh, gitu. Iya, anak saya juga dulunya masih air mani, belum lahir. Coba tanya yang lain, Pak. Saya kurang tahu. Oh, iya deh kalau gitu. Makasih ya, Bu. Iya, mohon. Udahlah, mending kita cari aja langsung. Gak bener nanya orang mah. Iya, bener. Ya udah, ya. Jadi gimana Pak Rungkat? Pak Rungkat nggak inget sama sekali lokasinya? Ini lagi diinget-inget. Tapi bener Pak, daerah sini. Iya, orang saya suka ngejar-ngejar layangan di sini. Ini dulunya masih sawah, ini belum kayak gini. Ya itu juga masih sawah Pak, makanya kalau ngobrol jangan sambil main HP. Iya maaf. Stop. Kenapa Pak? Itu kayaknya tadi rumahnya deh kelewat. Yang bener Pak. Yang mana Pak Rungkat? Yang mana Pak? Mundur Bi, mundur lagi. Iya Pak Rungkat. Wah, gede banget ini rumah. Ya Allah, nggak nyangka Bapak punya rumah segede ini. Yot, udah punya orang? Iya. Bener ini rumahnya Pak Rungkat. Bentar, tapi kok perasaan beda ya? Ya tadi Pak Rungkat lihat apa? Sampai-sampai kita suruh berhenti di sini. Saya yakin ini lokasinya. Cuma rumahnya aja yang udah berubah. Terus apa yang bikin Pak Rungkat inget kalau ini rumahnya? Mending kita turun dulu yuk. Ayo. Ya Allah, iya bener ini rumahnya. Cuman udah diubah sama yang punya. Bapak yakin? Yakin ya. Ya udah ayo, langsung aja. Slow Ege, ini bukan rumah kosong PA. Rungkat, ambilin Bapak kecap di lemari kan. Bapak kehabisan kecap. Iya Pak. Kenapa Pak? Enggak. Bener ini rumahnya Pak? Bener kok, bener. Ini rumahnya.
Terus gimana Pak Rungkat? Balik lagi aja yuk. Kenapa? Gua nggak kuat. Gua jadi inget keluarga gua. Gini Pak Rungkat. Mending kita cari tempat istirahat dulu yuk. Takut Pak Rungkat masih shock. Enggak. Gua mau balik aja. Ayo anterin gua. Buru. Jangan gitu Pak. Nggak mau. Pokoknya gua mau balik. Pak. Mau diapain bapak gua, Bi? Gitu-gitu masih dipakai itu. Udah diem Yot ah. Tenang Yot, ya. Iya. Kita harus cari tempat singgah dulu nih. Nggak enak kumpul-kumpul di depan rumah orang. Ya tapi di mana, Bi? No, lu lihat dari seberang jalan. Ada ruko kosong kan? Iya, lihat. Mending kita istirahat dulu yuk di sono. Keburu yang punya rumahnya keluar, tercuriga lagi. Ayo. Udah yuk, kita ngopi-ngopi dulu. Itu bapak gua dibiarin aja begitu. Ya terus mau diapain? Dikubur? Udah biarin aja Yot. Lagi enak tidur dia. Pala lu tidur, orang pingsan. Udah biarin ah. Ntarnya dia rese, minta pulang Yot. Tapi nak. Ke situ doang Peot, buset dah. Ke depan ruko, lu panikan banget dah. Tapi nggak bakal diseret guguk apa? Ya nggak apa-apa kalau guguknya doyan mah. Gua kalau jadi guguk nggak bakal doyan sih. Ya udah. Udah Yot ribet lu ah. Lu mau pingsan juga, biar bisa berduaan. Bapak. Bodo amat Yot lah. Gede juga Yot rumah kakek lu. Gak nyangka gue si Rungkat pernah kaya. Ya pantesan kerja males-malesan. Bekas anak sultan. Iya, coba kagak dijual ya sama si bapak. Mungkin gue lagi ngintipin lu di jendela kamar noh sambil makan gorengan. Ya si Oon. Kalau lu tinggal di situ mah kita juga nggak di sini Yot. Ya juga ya. Terus gimana ini kita masuknya ya? Mana mungkin diizinin masuk sama yang punya rumah? Ya makanya dari tadi juga gue mikirin itu. Apa coba dulu ya? Siapa tahu diizinin. Nggak mungkin Yot, nggak bakalan. Yang ada malah diusir. Terus curiga lihat kita duduk-duduk di sini. Iya bener, mending nggak usah dah. Kita cari cara lain aja. Kayaknya kita harus nginep deh. Iya bener, fix. Kan gue udah bilang bisa berhari-hari di sini. Itu masalahnya. Kita tidur di mana ini? Selama di sini? Di mobil aja gimana? Kagak maut, nah. Ya iya sih. Gue punya ide nih. Bentar. Nih, lihat nih. Gimana kalau kita sewa rukonya? Seriusan? Iya, nggak ada cara lain. Ini pas banget depan-depanan sama rumahnya. Jadi enak kita ngecek situasinya. Nggak terlalu deket apa? Ya justru enak, nah. Ya masalahnya itu bukan dibayar pakai tai kambing, Dot. Pakai duit itu. Nah, itu. Gimana kalau gua talangin dulu? Gua ada nih duit renovasi rumah. Waduh, jangan deh, Dot. Ruko kayak ginian mahal, anjir. Tahu, ini ruko, Dot, bukan rokok. Ya gua ada duitnya. Asal nanti lu ganti, kita patungan. Gimana? Waduh, berat juga ya. Wait. Kita sewanya jangan bulanan. Jangan tahunan juga. Terus harian gitu? Nice. Harian, pasti lebih murah. Boleh juga sih. Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa? Tante, Mbak, saya mau tanya-tanya soal ruko. Oh, mau sewa? Iya, tapi mau tanya-tanya dulu. Boleh. Kalau kesini dulu bisa nggak Tante? Soalnya saya lagi di depan rukonya nih. Oh, lagi di lokasi. Boleh. Aku kesana dulu deh, kalau gitu. Oke, siap Tante. Tunggu ya sebentar, aku lagi pakai baju. Waduh, pakai baju. Suruh pice, Dot, suruh pice. Us, Bi. Siapa itu yang ngomong? Enggak Tante. Maaf, tadi teman saya lagi bercanda. Oh, kirain beneran. Wah. Lama nggak kira-kira Tante kesininya? Oh, enggak kok. Rumah aku deket. Oke, kalau gitu. Bye. Iya, bye. Kenapa lu, Bi? Ya, kagak. Kayaknya mending kita setahun aja deh sewa rukonya. Ngapain sialan? Ya, abis yang punya rukonya tante-tante. Waduh. Ya, mulai deh minyak biawak. Jadi semangat gua nih tiba-tiba. Ya. Yang mau sewa rukonya ya? Iya. Ini lagi nunggu yang punya rukonya nih Om. Itu Eke yang tadi nelpon kamu. Ayo, lihat-lihat dulu ke dalam. Iya, Tante. Ayo buruan masuk ya. Udah diem nah. Ya, itu tantenya. Kata lu tadi makin semangat. Udah nah anjir, gue tabok lu ya. Ya, ayo masuk Robi. Udah sono jalan dulu nak. Ya. Jadi gini Om. Sebel. Jangan panggil Om dong. Terus panggil Molly. Nama saya Molly. Oh, Molly ya. Tante Molly gitu. Iya. Jadi gini Tante Molly. Ini ruko per tahunnya berapa ya? 15 juta aja. Nah, kita mau sewa 3 hari aja Tante. Buset. Kenapa Tante? Ya nggak bisa dong. Si Mas ini. Aku cubit juga nih keteknya. Gini Tante. Sini saya jelasin. Jadi kita itu
Gua di mana ini? Yat. Nak, Ya, Parungkat lu bangun nak. gimana, ya? Terus kita bikin pingsan lagi. Ya nggak usah lah PA, copot ntar nyawanya. Ya. Parungkat, di sini Pak. Yat. Parungkat, kita di sini Pak. Parungkat. Di mana? Iya. Weh, Parungkat tidurnya nyenyak amat. Emang saya tidur ya? Ya, iyalah. Kalau bukan tidur terus apaan? Kan Parungkat merem. Kecapean kali ya? Iya bener Pak, kecapean abis ditumbuk. Si Peot mana? Oh, ada Pak, lagi di dalam kios. Di dalam kios? Lagi pada ngapain? Itu anak-anak mau sewa ruko Pak. Ngapain sewa ruko di sini? Si Peot mau buka usaha nasi goreng. Ya, kelamaan tidur nih Parungkat. Siap Tante, pokoknya aman. Bener ya. Yang penting saya dapat japuk pokoknya. Tenang Tante. Ya ampun, Cimol. Rungkat. Cimol. Ya. Cimol, gua kangen banget sama lu. Jadi gitu Mol ceritanya. Aduh Parungkat, serem ih. Di mana seremnya? Itu kan kuburan harta karun, bukan kuburan Cina. Ih, tetap aja namanya kuburan ah. Terus gimana dong? Gue minta solusi, minta tolong sama lu. Cuma lu sahabat gua di Bandung. Bete. Emang sih hampir tiap hari gua masuk rumah itu. Ngapain lu tiap hari ke rumah itu? Walah, lebih bagus berarti Mol. Gue kan salon panggilannya si Nyonya, Rungkat. Salon apa? Salon aktif? Enak aja, salon kecantikan, Rungkat. Oh, perawatan maksudnya. Iya, Jadi lu dipanggil gitu ke rumahnya? iya. Alah, kebetulan itu Mamol. Ih, sebel tapi Tolongin gua Gimana sih ini sahabat sejati? menghilang bertahun-tahun lamanya, ketemu ngaku sahabat. Gua cubit nih. Jadi gimana? Ya udah, gue bantuin apa nih? Lu ada jadwal perawatannya kapan? Besok. Nah gini aja, ajak anak buah gua satu masuk ke dalam rumah itu. Bilang aja asisten lu. Gimana? Nyebelin banget sih. Gue tuh nggak pernah tahu bawa asisten. Iya gua tahu. Ini kan gua lagi minta tolong. Ya udah deh. Siapa yang mau ikut gue? Bentar ya. Gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau ikut ke lokasi? Dot, lu Dot maju Dot. Lu aja maju Dot. Dot, cepet. Lu aja yang ikut ke sono. Kagak. Lu aja nih. Ya, enggak. Terus siapa? Ya lu aja Dot. Udah. Nggak usah rebutan, ntar juga kebagian. Sabar satu-satu. Siapa yang rebutan? Enggak rebutan. Nih si Kona yang mau katanya. Udah. Iya Parungkat. Susah banget diaturnya Ya udah gue yang nentuin pokoknya. Robi, Aduh, Parungkat. Aduh, jangan saya Pak. Please Pak. Saya nggak bisa Pak. apa sih Gue mau nanya jam berapa sekarang? Jam berapa? Bentar ya Pak. Jam 7:30 Pak. Oh, jam 7:30 ya. Iya. Ya udah lanjut ya. Bentar Kat. Nggak bisa asal pilih. Yang jadi asisten gua tuh harus punya keahlian juga. Buat apa keahlian? Ya jangan terlalu polos Kat. Ntarnya Nyonya curiga. Oh gitu. Ya udah, kita observasi dulu kalau gitu. Iya Kat. Oke, selamat malam anak-anak. Selamat malam Pak. Kok yang nyautin satu orang sih? Ya kan cuma si Peot anak bapak. Oh iya. Ya udah. Lu nggak mau emang ke lokasi? Ntar diarahin sama Tante Molly. Aduh, nggak bisa Pak. Soalnya besok saya mau ditelepon si Engkoh katanya. Bos lu? Iya Parungkat. Alah, bisa aja lu. Gilesan. Alasan nak. Kalau lu Kona, mau kagak? Aduh, saya kan besok ujian online Parungkat. Lupa mau bilang. Ya Dot ya? Bener Parungkat. Alah, Rungkat. Lu bawa anak buah cacat semua. Biasalah. Grogi dia mah kalau ngomong depan tante-tante. Ih, gitu ya. Ya udah kalau gitu lu aja Yot, nggak ada pilihan lain. Tapi apa orang lu yang mau datang ke sini gali harta karun? Aduh, Peot bingung mau ngapain di sono. Peot nggak ngerti tentang salon. Ngapain aja nggak apa-apa. Nyariin kutu juga boleh. Nah, Ya udah deh. nah, kan kelar. Dari tadi kayak Yot. tahu. Oke people, di sini aku mau jelasin dulu ya.
bagaimana kondisi di dalam rumah, oke? Oke. Jadi, di dalam rumah itu ada 10 makhluk ya. Yang pertama, di gerbang paling depan ada Suri Kitty. Dia jaganya gantian, sip siang dan sip malam, oke? Kedua, ada tukang kebun. Dia selalu berkeliaran di area taman sekeliling rumah. Ketiga, ada asisten rumah tangga. Dia selalu ada di belakang, yaitu dapur. Keempat, tentunya ada pemilik rumah dong, yaitu suami dari Nyonya. Tapi dia selalu pergi ke kantor jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Kelima, ada Nyonya itu sendiri. Si Nyonya lah yang akan mengawasi gerak-gerik kalian. Keenam, ada anak kecil yaitu anak bungsu si Nyonya. Usianya sekitar 6 tahunan. Ketujuh, ada Neng Dila. Neng Dila itu anak pertamanya Nyonya. Dia juga selalu pergi ke sekolah SMA di jam 7 pagi. Alah, Dot. Ada Ada ceweknya. perawannya, guys. Hah, tahu gitu gua aja tadi. Maaf Tante Molly. Itu ada ceweknya ya? Iya dong, ada. Cantik lagi. Yah, nah. Aduh. Yot, tuker Yot. Sorry ya, kesempatan tidak datang 2 kali 4 sama dengan 8. Iya, Lagu lu. Yot. Udah, lanjut. Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, jadi segitu aja ya. Intinya yang ada tiap hari di rumah itu Nyonya, tukang kebun, Suri Kitty, dan asisten rumah tangga. Oke, paham? Paham. Ya, paham. Peot, udah siap besok? Siap dong. Semangat ya. Semangat lah, kan ada cewek di sono. Oh iya, lupa lagi, aduh. Kenapa, Mol? Si Peot juga cara ngomongnya harus kayak gue, ya. Ya, mampus lu, Yot. Ayo Bi, peragain Bi. Ayo. Halo Kak, kenalin, nama saya Dila, anaknya Nyonya. Iya, kenalin juga, saya Peot. Yot. Tai lu semua. Ya udah kan, gue balik dulu ya. Ntar besok pagi gue kesini lagi. Iya, siap, Mol. BTW, makasih ya udah mau bantu. Tenang kan, Molly siap membantu 24 jam. Kayak klinik. Emang ya lu gak berubah lu dari dulu? Iya dong. Puser lu yang gak berubah. Sialan lu. Ya udah sono ah. Ih, starterin. Jailah manja bener nih balon karbit. Yaudah ya. Dah Rungkat. Dah Cici Molly. Untung aja ada si Molly. Kalau nggak ada, ya udah meninggal berarti dia. Nah, udah berangkat tuan rumahnya. Terus mana si Tante Molly sama si Peotnya, Pak Rungkat? Ada di bawah, di lantai 1. Nunggu instruksi dulu dong dari saya. Terus ngapain nih kita Pak Rungkat? Kita mah stay aja di sini, biar si Peot sama si Molly yang beraksi. Terus kalau ada apa-apa sama dia gimana, Pak Rungkat? Aman, yang penting HP pada aktif ya. Siap, Siap, Pak Rungkat. Siap, Pak Rungkat. Udah aman kayaknya deh, Pak. Udah aman ya? Iya, tuh udah sepi. Ya udah kalau gitu, mainkan. Gas. Biawak satu. Iya, masuk. Gimana? Udah siap? Udah, Kat. Maju. Siap, maju. Permisi, Pak Suri Kitty. Halo, Pak Suri Kitty. Ya. Wah, Tante Molly. Kirain siapa, Mol? Ada jadwal, Mol? Ada dong. Si Nyonya ada. Ada. Lu ngapain siang-siang begini bawa Jin? Enak aja lu, Jin. Ini genderuwo. Oh, iya. Kenalin tuh asisten gua. Hai Mas. Jangan panggil Mas dong. Panggil aja Kakak. Iya Kakak. Kenalin ya, saya Bram, security sini. Iya Kak Bram. Kenalin, saya Peti. Hah? Peti? Pakai Peti. Oh, jelek amat namanya. Daripada situ. Namanya kayak knalpot bajai. Knalpot bajai? Maksudnya? Brang. Yaudah, ayo, masuk. Dari tadi orang mah. Molly. Iya, Nyonya. Ya ampun Molly, baru seminggu gak kesini. Kangen banget saya sama kamu.
Ih, bisa aja Nyonya. Susuk aku kan paten, jadi bikin kangen. Pasti pakai susuk gigi ya. Bisa aja Nyonya. Ayo duduk Mol. Iya Nyonya. Ini siapa Mol? Oh iya Nyonya, kenalinnya. Ini Peot. Peti. Iya, Peti maksudnya. Hah? Peti mati? Bukan tante, Peti jeruk. Piaraan kamu Mol? Bukannya, ini asisten aku loh. Wah, belagu ya sekarang, pakai asisten segala. Abis capek kerja sendirian sekarang. Kan tahu sendiri panggilan di mana-mana, bolak-balik sana sini. Iya tahu sih yang banyak duit, udah bisa bayar asisten. Si Nyonya bisa aja, tak gaplok nih. Molly, mau minum apa? Si Nyonya kayak baru aja. Oh iya, asistennya maunya minum apa? Oh, es Air panas aja dia mah. Oh, iya. Mbak, tolong ambilin minum ya Mbak, ada tamu. Iya, Nya. Air panas 1 sama jus jambu 1 ya. Iya, Nya. Tunggu ya Mol. Iya, tenang aja si Nyonya, kayak baru kenal aja. Makasih ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Mbak. Iya Tante. Kenapa Mol? Aku mau suruh Simbo ke warung, boleh nggak sih Nya? Mau ngapain emang? Kenapa nggak asisten kamu aja sih Mol? Nggak sopan kamu. Anu loh Nya, ini kan kita mau mulai perawatannya. Yaudah. Mbak, ke warung dulu mau ya? Iya, boleh. Mau beli apa? Anu loh Mbok, tahu lidi-lidian nggak yang pedas itu? Ngapain sih Mol nyari yang begituan? Makan banyak juga di sini. Aku ngidam banget Nya makan lidi-lidian. Ya tapi susah nyarinya Mol. Ya susah ya. Udah sini saya cariin, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya udah sana Mbok cari Gi. Enggaknya. Ini uangnya ya Mbok? Iya. Hah, Molly, aneh-aneh aja kamu tuh. Diminum ya Nya? Iya, minum aja minum. Kamu nggak minum, Peti? Iya Nyonya, makasih. Aduh, panasnya. Tadi katanya mau air panas. Gimana sih? Iya Nyonya, maaf. Mau diambilin air dingin? Boleh. Mana ya simbonya? Mbak, Lo kan Simbonya ke warungnya. oh alah, iya ya. Kamu ambil sendiri aja Gi, Pet. Iya Tante, nggak apa-apa nih, ambil sendiri. Iya, ambil aja Gi. Di sini jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah kakek kamu. Emang. Mondar-mandir udah kayak ikan cupang tuh aki-aki. Emang ikan cupang mondar-mandir, sotoy lu. Lah emang iya sih, itu punya si Aldo di rumah gua mondar-mandir mulu. Iyalah mondar-mandir mulu. Naruh cupangnya juga di akuarium sih lu mah. Ya terus naruh di mana, Bek? Di leher orang mah. Iya, itu mah bukan cupang, lintah. Husna, banyak anak kecil yang nonton, gak usah bahas gituan. Iya. Alah, ya. Saya tukang paket, Pak. Ini paketnya taruh di mana ya? Sialan lu. Ngagetin aja. Waduh, maaf, Pak. Maaf. Taruh mana ini, Pak, paketnya? Taruh di atas genteng sama lu. Oh, iya, Pak, kalau gitu. Halo Pak. Ya, Shh, Pak, jangan berisik. Peot sekarang udah di belakang rumah, tapi di dapur. udah langsung aja ya. Gua nguburnya di pohon jambu deket situ. Shh, masalahnya nggak ada pohon jambu Pak. Ada ya, di belakang rumah. Lu buka dulu pintu belakangnya tuh, Si Bapak, nggak ada pintu belakang, ditutup semua ini. Mentok. Kok bisa gitu sih? Ya nggak tahu Peot. Coba pice aja, Warungkat. Oh iya, Yot, pici aja Yot. Jangan Pak, jangan. Ntar ketahuan. Alah. Iya, ini aja Peot ngumpet-ngumpet. Ya terus gimana? Parungkat, apa jangan-jangan udah direnov kali rumahnya? Iya bener-bener tuh Pak. Maksudnya kuburan kalengnya udah dibikin dapur gitu. Nah iya Pak. Halo? Iya Yot. Gimana Pak? Yot, itu yang dulunya tempat ngubur kaleng udah dijadiin dapur. Paham kagak lu? Lah, iya juga ya. Paham kan maksud gua? Iya, paham. Berarti lu lagi nginjek harta karunnya sekarang. Waduh. Ya udah dulu deh. Bentar ya. Gua mau ke depan dulu nih. Oke. Oke. Bye Yot, hati-hati. Iya, Pak. Bobok aja langsung. Jangan Pak. Ya terus. Nyonya, ngomong-ngomong jus jambunya tadi keset banget ya, tumben. Oh,
Itu emang jambunya yang lagi jelek, Mol. Saya belinya di pasar lama. Pantes. Kenapa, Mol? Kamu mau nambah? Enggak. Nyak, ngomong-ngomong jambu, BTW bukannya dulu ada pohon jambu ya di belakang? Loh, kok kamu tahu sih? Ya tahu lah, Nyak. Kan saya orang sini, dari kecil juga mainnya di sini. Oh, iya juga ya. Ya iyalah, Nyak. Dulu tuh ya, saya sering banget ngambilin jambu di belakang rumah Nyonya tahu, waktu saya SD tuh. Masih penghuni yang dulu ya, Mol? Iya, ini kan dulunya rumah Pak Runtah. Ketemenan sama anaknya, si Rungkad-Rungkad itu. Oh, pantes. Ngomong-ngomong, sekarang pohon jambunya kemana tuh, Nyak? Ya, itu udah saya tutup. Saya jadiin dapur. Tuh, pas banget akarnya. Pas di depan kitchen set yang deket cuci piring. Kacau. Sabar, jangan langsung putus asa gitu. Terus gimana ini, Tante? Udah di keramik begitu harta karunnya? Udah, kita ke ruko dulu, kita briefing lagi. Ya dah, ayo. Lu kenapa nggak bilang Mol kalau halaman belakang udah direnov jadi dapur? Nggak ngeh kan? Kira taman yang di belakang itu masih ada. Alah, lu mah cimol. Ya lagian gue juga belum lama perawatan di situ. Terus nggak tahu juga lu bakal kesini. Ya udah ya nggak apa-apa. Makasih itu juga udah dibantu. Terus gimana ini, Pak? Pak Rungkad, kalau kita menyelundup masuk aja gimana, Pak? Wah, jangan, Bi. Menyelundup gimana maksudnya? Ya kita masuk aja diem-diem lewat jendela, tapi tengah malam. Gua setuju. Luna, main setuju aja lu ah. Kayak rampok maksud lu? Ya nggak kayak rampok juga. Kalau rampok kan mukanya serem-serem, Pak. Apa bedanya serem sama jelek? Ya kan? Gimana, Pak? Setuju nggak? Walah, jangan. Itu kalau ketahuan bisa dipenjara. Ya tapi kan kita nggak ngerampok, Tante. Ya tetep nak, lu perampok kan itu namanya. Ya iya sih, iya bener. Bahaya juga. Jangan. Jangan yang macem-macem. Satu macem aja. Setuju Pak Rungkad. Gini Mal. Lu kesono lagi kapan? Itu masalahnya, Kat. Si Nyonya tadi bilang, untuk minggu-minggu ini dia nggak perawatan dulu. Kenapa emangnya? Kata dia sih capek, percuma perawatan tapi masih hitam. Ya pengen putih mah di sekotlet. Nak, direndam pakai rinso. Ya lagi dia mah cocoknya bukan perawatan, tapi dirawat. Udah, tahu nih, malah pada ngeledek si Nyonya. Jadi lu kesana lagi dong besok, Mol. Ya enggak, Kat. Alah, tapi nanti lu dipanggil lagi enggak? Dipanggil siapa? Dipanggil Tuhan, ya dipanggil Nyonya. Ya sekitar 2 mingguan lah, atau bisa jadi sebulan. Aduh, lama itu mah. Makanya. Gimana ya? Alah, jadi bingung gua ini. Ayo, ada yang punya ide enggak? Siapa tahu ada masukan dari kalian. Ayo, siapa yang punya ide? Nah, Kona. Iya. Lu lagi mikir? Kagak, gua ngantuk. Nah, saya ada masukan, Pak. Iya. Yot, lu udah ketemu anak si Nyonya belum? Yang mana? Yang perawan itu. Katanya ada perawan kan di rumah itu? Neng Dila maksudnya. Nah, iya Tante. Tadi kan dia sekolah, jadi nggak ada di rumah. Itu dia kelas berapa, Tante? Kelas 2 SMA. Nah, maaf Tante, dia cantik nggak? Ya lumayan lah, cantik segitu mah. Alah, cantik. Itu buktinya si Nyonya kayak ayam bakar, gosong. Ya lagian, gua nggak pernah bilang dia putih perasaan. Tahu si Peot parah lu. Emang sehitam apa sih orang lu, Yot ah? Buset, parah nak. Ngobrol sama dia mah kudu pakai senter, gelap. Ya, parah lu ah. Tuh kan. Dengerin gua dulu. Gua belum selesai nih. Tahu malah bercanda. Iya. Mending sekarang kita cari info tentang Neng Dila itu. Kita cari tahu juga apa yang dia suka. Dan yang paling penting lagi, kita pastiin dia nggak punya pacar. Buat apa? Nih ya, kalau kebetulan dia jomblo, salah satu dari kita harus bisa pacarin dia. Tapi, setahu gue sih, kayaknya dia jomblo deh. Soalnya nggak pernah lihat dia jalan sama cowok. Ya tapi kan karena Tante belum tahu semuanya tentang dia, Tante. Iya sih. Ya udah, mulai sekarang kita cari tahu tentang dia. Gimana? Kalau salah satu dari kita ada yang bisa ngambil hatinya, terus kita pacarin, kemungkinan besar kita bisa masuk ke rumahnya. Ya tergantung, Bi. Karakternya kayak gimana? Emang boleh bawa cowok masuk ke rumahnya? Ya justru kita cari tahu dulu, Yot. Gimana karakternya? Nyarinya di mana? Kita cari dan kita intip di sosmednya. Boleh juga. Kemana nih? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu sama warung yang di dekat situ tuh. Siapa tahu dia kenal. Ayo deh. Bisa aja sih abang. Oh iya bang, abang kenal nggak sama rumah yang gede itu tuh, yang di depan ruko kita? Yang mana? Itu tuh bang, yang ada temboknya putih, ada kuningnya dikit, gentengnya merah. Oh itu, si Nyonya. Nah, iya bang, kenal ya bang.
Ya kenal lah, orang tiap hari beli di sini. Ya, iya. Oh iya, sama anaknya deket nggak bang? Siapa? Neng Dila. Nah, iya bener bang, bener banget. Deket nggak bang? Pernah sih deket, dulu tapi. Widih. Ngapain lo? Lagi pada ngincer lu ya? Ya, Siapa kagak bang? Percuma lu, seleranya tinggi. Gua aja yang mendingan begini ditolakin mulu, apalagi lu. Buset. Waduh. Nih ya, gua aja bingung. Kenapa dia lebih memilih sendiri daripada terima cinta gua? Ya pilihan yang tepat. Nggak salah bang dia pilih itu. Lah, kenapa? Ya, mungkin lagi pengen sendiri kali bang. Iya kali ya? Ya, tapi menurut saya sih, Neng Dila itu bakal nyesel bang tolak cinta abang. Ya pastilah. Coba kalau gua diterima, mau beli apa? Mau beli beras, gratis. Beli apa lagi? Sabun, gratis. Hah? Tapi kalau saya jadi Neng Dila, mending bayar aja sih daripada gratis. Nah, iya. Nah, oh iya bang, punya nomornya kagak nih? Gua mau gebet dia nih. Siapa tahu diterima, ya nggak? Kagak bakal. Ya nyoba dulu bang. Nomor sih kagak punya gua. Paling IG yang tahu. Nah, apa nama IG-nya bang? Pada nafsu amat sih, buset dah. Bentar, gue lihat dulu ya. Nih, nama IG-nya nih. Neng Dila _ garis miring cantik . Ada nggak? Ya, ada bang. Thank you bang. Dapat Bi. Dapat nih. Mantap ya. Ada orangnya, Le. Ada orangnya. Waduh. Bang, jangan bilang-bilang kalau kita minta IG-nya ya. Iya. Ya udah. Beli apa Neng Dila? Sop. Sop apa nih? Sop iga, sop ayam, sop kambing? Soptek. Udah buruan. Yang ngomong langsung aja dong Soptek. Ngapain dipisah-pisah? Ya belum juga beres ngomongnya. Iya, galak amat. Satu ya? Iya. Alah, cantik, Cok. Ini sih bagian gua. Gua kira mah biasa aja orangnya. Ya, kayaknya gua nih yang harus bantu Parungkat gali harta karun. Kasihan dia. Jangan sampai anak-anak yang maju duluan. Ya. Kayaknya nih cewek suka tipe cowok yang kerja keras kayak kerja di bengkel misalnya. Ya udah, makasih bang. Ya, sama-sama. Ya udah bang, itu aja ya bang. Kita balik dulu. Pada kemana? Buru-buru amat. Kita mau briefing dulu bang. Ada sesuatu yang mau kita bahas. Iya bang. Makasih ya bang. Ya, mentang-mentang udah dapet IG-nya. Ya, ya udah, makasih ya bang sekali lagi. Ya udah ya, sama-sama. Good luck ya. Iya bang. Nah, ini ketemu akunnya. Cantik juga. Bentar Dot. Kayaknya nggak usah deh ngintip-ngintip profil segala. Lah, kenapa? Kata lu salah satu dari kita harus ada yang bisa pacarin dia. Udahlah, lu pada istirahat aja. Biar gua aja yang gebet dia. Gak bisa. Lah, kenapa? Ya kita lihat dulu siapa yang cocok buat jadi pacar dia. Tahu, lihat dulu kriteria cowoknya kayak gimana. Tahu? Lu kira cowok lu doang di sini? Tahu, emang di situ doang yang punya hawa nafsu. Kenapa? Bapak diem aja, Pak. Udah alot. Udah, lanjut ah. Nih ya, sebelum kita deketin cewek, kita lihat dulu postingannya satu-satu. Jadi kita tahu apa yang dia mau. Ya udah gas. Nih, di sini ada 7 postingan. Itu artinya semua perasaan yang pernah dia alamin, dia luapkan di postingannya. Paham kan? Ya paham, Dot. Emang lu doang yang sekolah. Ya udah lanjut. Nih, postingan paling terbaru nih. Baca. Sendiri. Berarti dia jomblo nih. Ya bener kata Tante Molly berarti tadi. Dia nggak punya pacar. Ya udah enak lah kita deketinnya kalau gitu. Oke, berarti fix ya. Kita bisa deketin dia tanpa harus nyakitin orang lain. Gas, aman itu, jomblo. Catet nah. Siap. Nih, lanjut ya, postingan kedua. Lanjut. Suka cowok yang pekerja keras. Ya, ini sih gua banget, Dot. Udah, gua aja yang maju. Dih, entar dulu lah. Itu maksudnya apa? Ya kan itu jelas, Dot. Lebih suka cowok yang pekerja keras. Ya kan gua pekerja keras. Gue juga pekerja keras. Gue juga suka bantuin mama gue angkat galon. Ya gue juga sama. Gue banting tulang buat keluarga. Lu kan keluarganya si Rumka doang, Yot. Ya terus itu apa maksudnya? Nih ya, ini tuh gue banget. Gue itu kerja keras buat ibu gue. Gue sering bantu-bantu dia di rumah. Tanpa ada cowok kan selain gue di rumah. Buktinya, sekarang gue lagi ngurusin renovasi rumah di kampung. Ya kan? Ayo, alasan. Fix, ini ke gue ya. Elah, udah jelas-jelas gua doang di sini yang kerja. Ya nggak gitu, Bi, maksud dia. Ya udah lanjut ah. Catet nah yang tadi. Ya. Tapi lihat dulu postingan lain. Siapa tahu dia suka cowok yang naik sepeda. Ya bener tuh, udah GC lanjut ah. Ya sabang, Dor. Postingan ketiga nih, baca. Suka banget cowok pinter, apalagi topi. Ya, fix ini mah gua buat gua. Ya,
Mampus lu pada. Ya ntar dulu lah, nak. Jangan dulu langsung Iya, kepedean lah. berusaha buat nyangkal, tai kan. Itu kan udah jelas. Dia suka cowok yang pakai topi. Tapi nak, maksud dia itu yang ada otaknya juga. Ih, sialan lu. Ya iyalah, nak. Itu kan jelas tulisannya. Suka banget cowok pinter, apalagi pakai topi. Sedangkan lu nggak pinter, nak. Dinajis, alasannya dibuat-buat. Ya emang kenyataan nak. Udah. Nggak asik lu ah. Ji, gitu Ji. Udah lanjut ah. Udah lanjut, postingan keempat Dot. Oke lanjut ya. Suka cowok yang Suka sederhana. cowok yang sederhana. Udah. Tutup laptopnya. Ini mah udah ngejurus ke gua aja. Gua banget ini sih. Apaan sih? Itu kan dia suka cowok sederhana. Ya gua kan sederhana. Lu mah maksa, bukan sederhana. Waduh, beda ya? Beda. Ya udah lanjut ya. Nyari Cowok yang dewasa. dewasa. Yeay, ini mah ke gua. Udah gua aja yang maju. Gua lebih dewasa daripada lu. Ya, tapi yang umurnya umurnya masih masih panjang panjang, kan. Oh gitu ya. Udah lanjut ah. Postingan ke-6 ya. Nyari pasangan. nyari O-nya. Gua ada. Kona. Stop. Udah skip ah. Ada O-nya semua kita. Gua nggak ada O-nya. Ya udah kalau nggak ada. Ya elah. Ya udah lanjut ah. Ada semuanya. Iya, elah. Wih, Mantan. Ya. Lihat sama lu nih ya. Dari sekian banyak postingan, cuma ini yang jelas. Jelas gimana maksudnya? Nih lihat, dia foto sama mantannya. Sedangkan mantannya lagi pakai kacamata kayak gua. Ya, fix ya. Gua yang maju dampingin dia. Ya tapi kan dia nggak ngomong kalau dia suka cowok yang pakai kacamata. Tar dulu. Lihat dulu dong captionnya. Nih baca. Suka banget kalau dia pakai kacamata. Ini gua banget nih. Fix gua yang maju ya. Masa sih? Ya udah, kita sewa dulu ya motornya 1 hari. Ya siap. Tapi hati-hati ya, makanya jangan ditabrakin ke mobil ayam. Ya kali gua tabrak-tabrakin. Ya takutnya. Tenang bang, aman. Yaudah. Udah langsung Dot ah. Langsung aja nih. Iya, mumpung gak ada orang. Oke, sesuai rencana ya. Siap. Dia merhatiin kita kagak nak? Kagak kayaknya dah. Di sini aja apa ya? Ya udah gece, mumpung sepi. Oke. Gece nak, keburu lihat dia. Iya. Udah. Ayo jalan. Iya. Dia ngeliat kita nggak nak? Kagak kayaknya dah. Mantap. Kalau ban dia bocor, kita langsung bantuin dia, oke? Oke. Jadi kesannya kita pahlawan nak. Di situ kita bisa minta nomornya. Iya ngerti ah. Waduh, Dot. Lah, kok kagak kenapa-napa motornya? Ya mana gua tahu. Lu buang pakunya di mana tadi? Ya kan lu juga lihat. Ya di situ tadi gua buangnya. Harusnya juga dilindes sama dia. Nyingkir kali dianya. Alah, tajam banget sih matanya. Paku sekecil itu aja bisa kelihatan. Waduh, terus gimana ini? Rencana kedua ya, gimana? Yaudah, ayo. Yang banyak nak. Iya, ini juga banyak. Udah semuain aja. Tuh, lihat. Banyak, Dot. Yaudah kece. Terus. Mundur terus. Terus, masih jauh. Ya, terus. Mundur. Waduh, bang, mundur bang, dikit bang. Ada mobil bang, mau mundur. Iya, Bang. Iya bang. Terus. Dikit lagi. Mundur. Ya, op. Oke. Ya, ban kita bocor nak. Ya, lu sih ya. Mundurnya kebanyakan. Ya kan ada mobil nak. Dah. Nah. Orangnya lewat nak. Alah, terus gimana ini? Gagal ini sih jadinya. Gimana mau ngejarnya kita? Yaudah. Ntar kita pikirin lagi dah. Mending kita nambal ban dulu yuk. Yaudah, ayo. Apes, Dot. Sialan, senjata makan tuan nak. Ini sih nggak bisa diterusin cara kayak gini, Dot. Terus gimana dong? Mending lu telepon si Robi dah. Ya udah lu telepon aja sono. Bilang aja cara tadi gagal. Yaudah, bentar. Iya, Nak. Gimana, Nak? Buset, gagal, Bi.
Ah, masa sih nak? Masa buang paku payung aja nggak bisa lu? Ah, bukan itu masalahnya. Dia ngelihat paku payungnya tadi, jadi dia ngehindar, nggak dilindas. Ya coba terus sampai kelindas. Kan masih jauh kali sekolahannya. Itu masalahnya, Bi. Ini malah ban motor gue yang bocor. Loh, gimana dah? Gue habis buang pakunya. Ada mobil mundur di depan gua. Ya udah mau nggak mau kita mundur. Lupa banyak paku di belakang. Ya bocor. Ada-ada aja lu, ah. Terus gimana ini, Bi? Ada rencana lain nggak? Gini aja deh, dengerin ya. Iya. Gimana kalau... Woi, berhenti. Siapa? Turun. Ngapain bang? Tolong. Nggak usah teriak. Kalau lu teriak, gue pergi nih ya. Ya terus mau ngapain bang? Sini keluarin barang-barang berharga lu. Nggak ada yang berharga bang, selain harga diri gua. Jangan itu, jangan. Ya terus abang maunya apa? Buka aja, buka cepet ah. Apanya yang dibuka bang? Jangan di sini kali. Tas lu, sialan. Oh, tas. Napsuan amat lu jadi cewek ah. Percuma bang kalau tas isinya cuma buku. Duit aja ah. Sini bagi duit gua 50.000. Nggak ada bang, sumpah. Saya cuma pegang 20.000. Ini juga buat jajan sekolah bang. Bohong. Sumpah bang. Ya udah sini 20.000. Bang, tolong bang. Kalau dikasih abang semua, saya jajan pakai apa? Ngutang dulu kan bisa ngutang ke warung. Abang yang bayar. Dah, ya lu lah. Saya nggak biasa ngutang bang. Makanya biasain ah. 10.000 aja gimana bang? Ya, please bang. Bagi 2 gitu. Iya bang, kan saya juga pengen jajan sekolah. Ya udah kece sini ah. Woi, ngapain lu? Tolong, bang, tolong. Ngapain lu ha? Enggak bang. Gua cuma apa? Hah? Gua cuma mau ngajak kenalan. Bohong bang. Dia tadi mau merkosa saya. Gua tabok lu ya. Kapan gua bilang begitu? Seriusan? Kagak. Dia tadi mau malak saya bang. Oh, malak. Jadi lu beraninya sama cewek, ha? Pelan-pelan aja, Dot. Apa? Lu mau pergi? Iya bang, gua mau pergi. Awas lu ya kalau diulangi lagi. Ini kawasan gua. Iya bang, maaf bang. Ya udah sana pergi. Iya bang. Nggak bisa gitu dong bang. Orang kayak gini tuh harus dilaporin polisi. Hah? Polisi? Jangan. Loh, kenapa? Nggak usah nanti. Nanti panjang urusannya kalau lapor polisi mah. Ya, tapi biar dia kapok bang. Kalau cuma suruh pergi, ya besok dia begitu lagi. Gitu ya? Iyalah. Ya udah lapor polisi aja. Jangan. Nanti yang ada kamu malah kena tilang. Emang kamu punya SIM, ha? Nggak punya bang. Ya udah nggak usah manggil polisi, ya. Ya udah deh. Ya minimal gebukin aja bang sama warga atau nggak dibakar. Dah, enteng banget lu kalau ngomong. Diam lu. Iya. Nah, gua tabok dikit ya. Harus emang. Harus daripada lu dibakar warga. Tapi Dot. Pergi sana lu jauh-jauh. Udah pergi orangnya. Untung ada saya. Gimana sih bang? Orang mah jangan langsung suruh pergi. Ya, udahlah. Orang kayak gitu mah cukup digituin doang juga udah kapok. Coba kalau digebukin warga, seru pasti. Nggak usah. Yang penting Neng udah selamat berkat saya. Ya udah deh, kenalin. Saya Dila, Amar. Kok bisa pas gitu ya? Pas gimana maksudnya? Situ namanya Dila, saya Amar. Jadi Dila Amar. Si abang bisa gombal? Bisa dong. Oh iya, kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah habis sekolah? Oh, emang rumahnya di mana? Itu di jalan. Wah, sama dong. Saya juga ke situ. Kok bisa pas ya? Emang iya ya? Iya, saya mau ke situ juga ini. Tapi nggak ada angkot lagi satupun. Itu angkot banyak bang. Warnanya bukan warna biru. Oh, iya, saya mau nungguin yang warna merah. Tuh merah bang. Bukan merah begitu, yang merah hati maksudnya. Terus, kalau bareng kamu aja gimana? Daripada nanti kamu dipalak lagi? Iya juga ya. Boleh juga. Ya udah gas. Hati-hati Dila, sekarang banyak orang-orang jahat kayak barusan tadi. Tapi perasaan dari saya SD sampai SMA lewat situ nggak pernah ada yang malak. Baru itu aja. Ya, namanya juga hari apes nggak ada di kalender. Ya juga sih. Makanya kalau pulang sekolah minta anterin pacarnya aja biar aman. Saya nggak punya pacar bang. Oh sama dong. Saya juga nggak punya. Berarti iya, berarti kita jodoh. Bukan. Berarti abang jomblo gitu ya? Nah, iya jomblo. Udah berapa lama ngejomblo? Ya, baru hari ini sih. Wah, baru banget. Ya, namanya juga hubungan. Nggak bisa ditebak. Ada yang udah lama pacaran tiba-tiba putus. Ada juga baru kenalan tiba-tiba langsung jadian.
Bisa aja Bang Amar. Oh, apa Bang? Oh, Bang. Di sini ya? Iya Bang. Ngomong-ngomong, makasih ya Bang Amar. Iya, sama-sama Dila. Nggak mampir dulu? Wah, nggak usah ngerepotin. Enggak sih. Ya udah kalau nggak, ayo. Aku ganti baju dulu ya. Kamu mau minum apa? Apa aja deh. Indomie juga boleh. Ya ampun, kamu lapar ya? Enggak. Aku cuma bercanda kok. Nggak apa-apa kalau lapar. Nanti aku masakin Indomie. Wah, jadi nggak enak. Aku cuma bercanda loh. Nggak apa-apa. Ya udah, aku ganti baju dulu. Nanti aku masakin ya. Oke. Halo Bi. Ya, gimana Dot? Gua udah di dalam rumah. Mantap. Shh, Cepet juga lu. Iyalah, orang gua maksa-maksa. Terus. Ya justru ini gua ngapain lagi? Di luar rencana soalnya tadi gua masih Kona. Gini aja deh. Abis ini lu mau ngapain sama dia? Gua sih lagi basa-basi dulu. Gua pura-pura minta makan sama dia. Biar mengulur waktu. Bagus, cakep. Gini aja Dot. Gimana kalau lu ikutan bantuin masak di dapur? Terus? Ya, lu pura-pura jatuhin apa kayak di keramik biar keramiknya pecah. Ya nggak etis lah Bi. Mending kalau pecah. Kalau kagak, Mana bukan keramik itu mah, marmer. Ya jatuhinnya barang yang berat lah Ege. Kayak tabung gas misalnya. buset, tabung gas. Pecah kagak, meledak iya lu. Ya kalau pakai tabung gas udah yakin pecah Dot. Ya lagian gak bakal meledak Dot kalau pelan mah. Ya tapi kan gue belum tahu sebelah mana keramik yang ada harta karunnya. Ya lu bantingin aja di semua keramiknya. Iya, kenapa nggak dibeko aja sekalian rumahnya? Ya, terus gimana dong menurut lu? Hah, udahlah. Gue survei tempat dulu ya. Ntar gue kabarin lagi. Oke. Udah dulu Bi. Ada tamu. Iya tante. Siapa namanya? Amar tante. Nama lengkapnya? Amar Andi. Oh, kamar mandi. Iya tante. Duduk. Iya. Dila, kok nggak bilang-bilang sih mau ada temen kesini? Iya mah, tadi dadakan. Ya udah, mama mau pergi arisan dulu ya. Kamu jagain rumah. Iya ya mah. Amar, Iya tante. temenin Neng Dila ya. Dia suka nangis mulu kalau sendirian di rumah. Nangis. Iya, siap tante. Itu mama lu kan? Iya, kenapa? Kok nggak mirip ya? Agak maghrib warnanya. Gue mirip sama papa gua. Pantesan. Oh iya, lu lapar kan? Tunggu di sini dulu ya. Gue mau minta tolong si Mbo dulu, suruh masakin Indominya. Kita aja nggak sih yang bikin? Kan lebih seru. Yakin? Iya, menurut gue sih lebih enak bikin sendiri. Kita juga sambil belajar mandiri, jangan bergantung sama orang lain. Ya udah kalau gitu, ayo deh kita ke dapur. Ayo. Gue heran sama lu, Mar. Heran kenapa? Padahal kan kita baru kenal ya, belum ada sejam. Tapi kok gue ngerasa deket banget sama lu? Mungkin karena tadinya lu udah lama sendiri, jadi kehadiran gue kerasa deket sama lu. Bukan cuma itu sih, jujur aja, lu mirip banget sama mantan gue. Hah? Seriusan? Iya, dan yang paling bikin gue inget dia, gue sering banget bikin Indomie berdua sama dia di sini, di tempat ini, di tempat yang sama. Wah, masa? Iya, Mar. Dia juga suka pakai kacamata di atas kepala kayak lu itu. Kalau itu mah kebetulan aja. Tukang kacamata juga pakai. Iya sih, tapi intinya lu mengingatkan gue sama sosok dia. Emang lu putus gara-gara apa? Gak usah diceritain deh. Sakit. Sakit kenapa? Ya, dia sakit terus meninggal. Buset. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bidang long kalau udah meninggal. Udah, gak usah ngomongin itu. Ntar gue keinget dia lagi. Iya, sorry. Mar, Iya. lu beneran gak punya pacar? Iya, nggak punya. Sumpah. Sumpah. Sumpah demi apa? Sumpah demi Allah. Bentar ya, ada telepon. Iya ya. Waduh. Halo, Ya, halo, Bunda. kok Bunda manggilnya? Tumben. Nggak apa-apa. Kamu lagi apa? Bunda, aku lagi di jalan dulu ini, ya. Nanti aku telepon lagi ya, oke? Beneran lagi di jalan? Iya, di jalan. Nih, dengerin sini, suara angin nih. Ya kan, ada angin kan? Ya udah deh kalau gitu. Oke, bye. Siapa? Itu si Bunda gua nanyain lagi di mana. Kenapa nggak bilang aja kalau lagi main di sini? Ya, entarnya kan disuruh pulang. Nggak jadi makan dong gua. Jadi gimana, Mar? Lu beneran gak punya pacar? Nggak ada pertanyaan lain apa selain itu? Ada sih. Ya udah, tanya yang lain aja kalau gitu. Ya udah, tapi jangan marah ya. Ya, asal jangan nanya kayak gitu mulu ya. Lu mau nggak jadi pacar gua? Apa? Lu mau nggak jadi pacar gua? Itu mah bukan pertanyaan.
itu ajakan. Ya tapi harus dijawab kan, berarti itu pertanyaan. Ya, tapi kan, gimana? Mau nggak? Buset ya ini cewek. Untung aja gue bukan parungkat. Kalau parungkat, langsung disedot kali ya, pakai sedotan. Gimana, Mar? Iya, emang harus dijawab ya? Ya haruslah. Ya masa harus dijawab sekarang sih? Oh, enggak kok, enggak harus dijawab sekarang. Ya udah kalau gitu kasih gua waktu ya. Ya, 5 menit dari sekarang ya. Jangan, masa sebentar banget 5 menit ah. Terus kapan dong jawabnya? Kasih 5 bulan deh ya. Ih, kelamaan dong. Kenapa nggak nunggu tua aja sekalian? Ya gimana Ge maunya? 5 hari ya, gua tunggu. Oke dah. Oh iya, tunggu sebentar ya. Gue mau ke warung dulu beli saus. Saus di rumah habis soalnya. Nah, iya, bener tuh. Pakai saus enak. Ya udah, nitip mie-nya ya. Ya, siap. Astagfirullahaladzim. Hah. Maafin aku, Gea. Aku udah berusaha kuat kok. Nah, ini kesempatan gue nih. Dari tadi, Gea. Waduh, keburu nggak ya ini? Ayo dong ah. Ayo. Ayo ah. Dila, abis makan gue pulang dulu ya. Jangan dulu dong, gue bete di rumah sendirian. Temenin gue sampai si mama pulang ya. Waduh, masih lama nggak pulangnya? Enggak sih, sebentar lagi juga nyampe. Ya udah kalau bentar lagi mah nggak apa-apa. Emang kenapa nggak nginep aja sih, Mar? Nginep? Ya enggak lah. Masa nginep sih? Emang kenapa? Pacar gue juga dulu sering nginep di sini. Ya itu kan pacar lu. Kita kan baru kenal. Lagian emang nggak diomelin sama ortu lu? Nggak pernah sih. Mereka mah udah biasa malah. Alah, terus tidurnya di mana? Ya, di kamar gua. Seriusan? Iya, cuman guanya tidur di kamar mama. Ya, kirain campur aduk. Enggak lah. Wah, lagi pada makan? Tante. Iya, Ma. Ya, tante. Makan, Ma. Makan, Tante. Iya, makan silakan. Mama nggak makan, Ma? Mau? Ini mau cuci tangan dulu. Mama, apa itu? Kenapa, Ma? Ini kenapa Mbok bisa mampet begini? Jorok tahu nggak? Anunya, Mbok juga nggak tahu. Tiba-tiba saluran airnya nggak jalan. Kok bisa? Mbok gimana sih cuci piringnya? Bisa sampai mampet begini? Mbok nggak taunya. Biasanya juga enggak. Mbok. Terus gimana kalau udah begini, ha? Emang Mbok bisa bobok pipanya, ha? Ya maaf Nyonya. Tante, ini sih harus panggil tukang bobok. Nggak bisa kalau si Mbok sendirian. Ya tapi kemana nyarinya? Saya nggak kenal sama orang-orang di sini. Tenang Tante, saya punya kok kenalan tukang bobok. Udah pro lagi. Ya udah, boleh. Tukang bobok pipa ya? Iya Bu. Iya Bu. Ayo mari masuk. Iya Bu. Sebentar, kok kamu mirip si Peti ya? Si Peti? Yang agak belok itu bukan? Iya, asistennya si Molly. Kamu kenal? Kenal lah Bu, itu tetangga saya. Emang banyak yang bilang kok dia mirip mama saya. Oh, pantesan. Ya Allah, mirip banget. Ya udah mari masuk. Iya. Berhasil kagak ya, Dot? Gue jadi deg-degan. Kali ini yakin berhasil, Nak. Duh, gue jadi pengen ke situ, Dot. Ya janganlah, Nak. Ini giliran mereka. Ya, elah. Walah, ini mah parah, Bu. Gimana ini tadinya bisa macet begini? Nggak tahu tuh si Mbok. Kemasukan apa kali lubangnya? Ada yang iseng ini mah kayaknya. Soalnya nggak wajar. Terus gimana dong, Pak? Ada cara lain nggak sih selain dibobok lantainya? Ada, paling digusur rumahnya. Ya jangan dong, Pak. Ya udah, nggak ada cara lain selain dibobok. Ya udah deh kalau gitu. Aduh, sayang banget ya. Mana mahal lagi lantainya. Kalau bisa jangan sampai lecet ya Pak, sedikit pun. Ya gimana tuh Bu, namanya dibobok masa nggak lecet? Lain kali kalau bikin rumah pakai tepung aja Bu. Pakai pengembang kue sedikit biar gede rumahnya. Ih, yaudah. Pada judes amat ini tukang. Ya udah terserah, atur aja. Yang penting beres. Nah, gitu dong. Kita mulai dari mana nih Parungkat? Bentar, gua lagi ngecek dulu.
Gua nggak inget lagi sama sekali ini. Dikira-kira aja, Pak. Ya tapi kan nggak bisa sembarang bobok, Yot. Ntar makan waktu. Kesempatan kita cuma sehari di sini. Iya bener Pak Rungkat. Apa gua ketokin dulu ya satu-satu keramiknya? Maksudnya biar apa, Pak? Kalau pas diketok bunyinya agak beda, berarti kopong. Itu artinya ada isinya di bawah. Emang iya begitu Pak Rungkat? Menurut ilmu biologi sih begitu. Ya udah gas, kalau udah bawa biologi mah. Sip lah. Padat ini mah suaranya. Pindah. Alah, sama. Pindah. Hah. Alah, sama aja. Semua sama kali, Pak. Pasti ada yang beda satu, Yot. Yaudah pindah. Nah, ini beda nih. Masa sih Pak? Udahlah Pak Rungkat, langsung bobok aja satu-satu. Lama kalau begini caranya. Ya udah kalau gitulah. Ya udah yuk. Keburu curiga si Nyonya juga. Ya udah, ayo. Pakai tenaga atuh Bi. Lu bisa kerja nggak sih? Ya ini juga pakai Pak, ya sabarlah. Ya kapan beresnya kalau pelan begitu? Sini gua aja lah. Udah biarin Pak, saya aja. Ya udah yang bener kerjanya Ya sabarlah Pak. Pak. Aduh si bapak. Lu sengaja ngenain kepala gua Bi. Kagak Pak Rungkat, kagak. Maaf, nggak sengaja itu. Bohong lu, pasti sengaja kan? Kagak, sumpah Pak. Udah makanya bapak jangan di belakang si Robi ya. Ya mukulnya pelan-pelan atuh. Elah gimana sih? Tadi suruh kenceng. Udah. Mending bapak duduk dulu. Jangan dulu ikutan, ya. Enggak. Udah lanjut cepet Ya tapi jangan marah-marah mulu Pak Rungkat. Ya udah ya. Mbok, aku mau ke supermarket dulu. Mbok tolong liatin tukang-tukang yang lagi bobok ya. Takut kenapa-napa. Iya, Nya. Kalau ada apa-apa, nanti telepon saya aja ya, Mbok. Iya, Nya. Ya udah. Taruh mana nih, Pak? Udah senderin aja di sini nih. Ya udah. Heh, Yat, aman kagak? Aman, Dot. Bilang dong sialan Gua deg-degan di sini nunggu kabar dari lu. Iya, sorry. Aman kok. Ya udah, kalau ada apa-apa kabarin gua aja ya. Ntar gua merapat. Iya, Dot. Gantian kagak, Bi? Iya, Bi, mau gantian nggak? Nggak usah. Beneran. Kalau mau gantian sini. Udah Pak Rungkat saya aja, biar cepet. Jadi gua lambat gitu maksud lu? Nggak gitu maksudnya Pak Rungkat. Udah biar saya aja. Ya udah kalau gitu mah. Elah, emosian amat aki-aki. Gua ke toilet dulu bentar ya, pengen berak. Ya udah sono. Bi, gua makin gak yakin ini sama harta karunnya. Lah, kenapa ya, Ge? Peluang udah di depan mata kok. Gimana sih lu? Habis sudah 3 keramik dibobok, tapi belum kelihatan juga tanda-tandanya. Ya kan masih banyak keramik lain, Yot, yang belum dibobok. Lagian itu baru dibobok doang kan. Ntar dicek lagi satu-satu. Oh, gitu ya. Semangat, Yot, jangan nyerah. Tenang, gua bantu sampai ketemu. Ya deh kalau gitu. Mau pada ngopi nggak, Mas? Oh, iya, enggak, Mbok. Iya, Makasih, Mbok. Makasih, Mbok. Loh, Mas satunya kemana? Lagi berak dulu, Mbok. Oh, beneran loh ini, Mas. Mau ngopi nggak? Kalau mau saya bikinin ya. Ngopi kagak lu, Bi? Shh, jangan, On. Kenapa? Bego banget sih lu, Yot. Kalau lu minta kopi, entarnya dia malah lama di sini. Dia kan bikin kopinya di sini di dapur. Oh iya, gue lupa. Gimana, Mas? Mau dibikinin? Enggak, Mbok. Makasih, nggak usah. Oh, nggak biasa ngopi ya? Iya bener, Mbok. Nggak biasa ngopi. Teh manis mau, teh manis. Teh manis mau nggak, Bi? Gua pahat juga bibir lu, Yot. Sorry. Enggak, Mbok, enggak. Terus maunya apa? Masa kerja nggak minum apa-apa, ntar aus loh. Enggak, Mbok. Kita kan udah bilang berapa kali enggak ya enggak. Mbok jangan maksa gitu dong. Jus alpukat? Ya udah. Ya udah, Mbok bikinin ya. Iya, Mbok. Kampret lu. 2, Mbok. Saya 1 ya. Iya. Sialan lu. Giliran jus alpukat aja mau. Ya itu karena bikinnya nggak di sini, Yot. Di sebelah, no, di dekat kulkas. Sotoy lu. Udahlah, ayo lanjut. Udah keramik keempat, Bi. Nggak ada tanda apa-apa, suwe. Emang harusnya ada tanda apa, Yot? Ya, seenggaknya apa kek? Ngebeletak gitu kena kaleng pahat lu. Ya, on banget. Kalengnya aja dikuburnya dalam, Ege. Ya terus gimana dong? Ya sabar, tunggu instruksi dulu dari mandor lu. Si bapak lama banget lagi nih berak. Bentar, kuburnya kan di samping pohon jambu. Berarti seenggaknya ada bekas akar pohon mati di dapur. Iya bener, akar patokannya.
Biat, berhenti dulu, berhenti. Kenapa Barungkat? Mending kita bertiga masing-masing pegang alat. Ayo. Emangnya kenapa, Pak? Waktu kita udah mepet, ini udah siang. Si Nyonya keburu datang. Neng Dila juga bentar lagi pulang sekolah. Oh, iya bener-bener Barungkat. Ayo. Oh iya, satu lagi. Kita fokus cari akar, ya. Akar? Iya. Lu inget kan apa yang gue ceritain? Gue ngubur kaleng itu di samping pohon jambu. Jadi pasti di sekitaran sini masih ada sisa-sisa akarnya. Tapi kan pohonnya udah nggak ada, Pak. Bekas-bekas akarnya tetap masih ada, Yot. Tapi akar mati. Nah, iya itu bener. Pasti ada sedikit-sedikit bekasnya. Yaudah, kalau gitu. Ayo. Nih mas, jusnya. Taruh sini aja ya. Oh iya Mbok, makasih Mbok. Mbok. Alah, kok saya nggak dibikinin sih cantik? Bapak mau? Mau atuh, kan saya juga punya tenggorokan. Habis tadi bapaknya nggak ada. Iya tadi saya habis dari WC. Ya udah, tak bikinin ya. Mau kopi apa teh manis? Samain aja tuh Mbok, biar nggak dengki saya. Walah, justru itu pak. Es batunya habis ini terakhir tadi. Ya, padahal saya maunya es. Udahlah, Pak. Berdua aja sama Peot. Di yoga, nggak mau gua minum bekas lu. Ntar nular lagi panu lu. Buset, belagu. Ya udah. Kalau gitu nunggu mau ya. Saya beli es batunya dulu ke warung Madura. Oh iya, nggak apa-apa. Beli aja dulu. Ya udah. Ayo start lagi Barungkat. Ayo. Es batunya ada bang? Halo, tinggal satu. Mau? Ya udah nggak apa-apa. Tapi keras ini es batunya. Yang namanya es batu keras dong pak. Kalau lembek es tai. Bukan itu. Maksudnya ini es batunya udah lama kependem di kulkas. Jadi keras banget. Ya udah nggak apa-apa bang ah. Nanti saya rendam air dulu. Nah, iya bener-bener. Beneran keras ini mah. Alah, lama. Bapak nggak bohongin Peot kan, Pak? Enggak Yot, sumpah gua kubur di sini. Ya tapi mana? Lantai udah hampir kita bongkar semua, Pak. Ya gue juga nggak tahu bakal hilang kayak gini. Udah lanjut yuk, cari lagi. Masih ada keramik lain. Ya kan nggak mungkin kita bobok semua, Bi. Ya iya gue juga tahu. Udahlah, gue udah capek duluan. Ya jangan gitu Yot. Ayo lanjut. Udahlah, Pak. Mungkin emang bukan rezekinya kali. Ya tapi gue yakin kaleng itu masih ada di sekitaran sini. Udah, Pak. Kita kayak orang gila ngelakuin kayak ginian. Udahlah, mungkin belum saatnya kita jadi orang sukses. Apalagi ngarepin kaleng yang gak jelas letaknya di mana. Maafin gue deh kalau gitu. Sumpah gue nggak bermaksud ngebohongin lu. Beneran dah. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Peot juga ngerti. Ya udahlah, mending kita beresin lagi. Takut keburu si Nyonya datang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa itu? sih, Mbok? Aduh, gimana toh ini? Habis aku sama si Nyonya. Coba lihat dulu ya Tio. Ayo, Pak. Kenapa Mbok? Anu Mas, itu aduh, keramiknya pecah. Pasti kena omelan si Nyonya ini. Waduh, gimana toh ini Mas? Ya Allah, tolongin Mas. Tenang dulu Mbok. Tapi aku pasti kena omelan si Nyonya ini. Emang diapain sama Mbok? Aku tadi mukul es batu ke lantainya. Kenapa nggak minjem gurinda aja tadi ke saya Mbok? Nggak kepikiran Mas. Aduh, gimana ini ya? Udah jangan panik. Namanya juga kerja, pasti ada kesalahan. Ya tapi aku bisa dipecat Mas. Ini kan lantainya mahal. Mas kan tahu sendiri si Nyonya kayak gimana. Udah Mbok, nanti kita akalin ya. Gak usah panik dulu. Lagian ini gara-gara saya, Mbok jadi mukulin es batu ke keramik. Iya Mbok, jangan takut. Ada kita di sini, ya? Enggak Mas. Akar. Barungkat. Lihat ini Pak, ada akar Pak. Akar? Ini bukan Pak, akar yang kita maksud. Akar apa toh mas? Enggak Mbok. Bukan akar apa-apa, cuma akar biasa. Oh, Terus gimana ini Barungkat? Tahan dulu, ada si Mbok. Jangan sampai dia lihat. Apa kita suruh keluar dulu? Suruh keluar kemana? Kemana aja? Suruh beli es batu lagi juga nggak apa-apa. Jangan Pak, es batu yang tadi juga belum habis. Jangan Barungkat, nggak keburu kalau cuma beli es batu doang. Soalnya warung Maduranya deket depan rumah. Terus gimana? Bentar. Mbok, mending Mbok beresin pecahan keramiknya lagi. Keburu datang si Nyonya. Iya benar. enggak mas. Udah nggak usah bersih Mbok. Buru. Iya mas. Ayo gece Mbok. Ya sabar dong mas, ini aku lagi beresin. Mbok biasanya buang sampah di mana? Di depan rumah pak. Jangan di depan rumah. Emangnya kenapa pak? Kurang jauh. Nantinya ketahuan si Nyonya Mbok. Nggak bakal. Si Nyonya mah nggak pernah ngeliatin isi yang ada di tempat sampah. Ya takutnya Mbok, dia nggak sengaja buang sampah terus lihat itu. Nggak bakal mas.
Kan ini udah pakai plastik hitam. Kalau diacak-acak kucing gimana, Mbok? Terus pecahan keramiknya berserakan di mana-mana. Emang kucing doyan keramik ya? Waduh, enggak sih. Udah gini aja Mbok, ini kan cuma buat jaga-jaga ya. Daripada nantinya Mbok ketahuan sama si Nyonya, terus Mbok dipecat, mending Mbok buang jauh-jauh. Di mana? Di mana aja Mbok, yang penting lama. Gitu ya? Iya. Apa saya buang ke tempat sampah tetangga aja ya? Nah, boleh tuh. Boleh tuh. Jangan, Deng. Dia suka pengen tahu tetangganya hari ini masak apa. Alah, ya udah gini aja. Gimana kalau buangnya ke pasar? Jangan dong, Mas. Si Nyonya kan lagi di pasar sekarang. Waduh, Gini aja. Buang aja ke sungai. Gimana? Ya, tapi dia sering main ke sungai, Mas. alah. Ya terus gimana? Kalau menurut saya sih, mending dikubur, Mas. Dikubur di mana? Di situ. Gas! Parungkat, Ya, apa nggak suruh lanjutin kerjaannya aja sih Mbok daripada di sini? iya bener, Pak. Ya udah sono lu yang ngatur ya. Gua sama si Robi fokus gali tanah. Oke, Pak. Mbak, mending Mbak ngintipnya di ruang tamu aja, di pintu depan. Di sini biar saya aja yang mantau. Nggak apa-apa, Mas. Saya di sini aja. Di sini juga kelihatan kok. Bukan gitu, Mbak. Takutnya si Nyonya curiga kalau Mbak kumpul-kumpul sama kita. Ya wis deh, Mas. Ya udah sono Gi. Enggak, Mas. Waduh, Neng Dila datang. Neng Dila datang gimana ini? Udah biarin kan ada si Mbok di depan. Tapi kalau dia mau ngambil minum ke dapur gimana Parungkat? Nggak bakal. Dia mah pasti nyuruh si Mbok. Iya sih bener. Mudah-mudahan. Ya udah ayo lanjut Bi, dikit lagi. Iya, ayo. Walah, Neng Dila, gimana tuh ini? Aduh, Pak, Simbo mana Pak? Ada di dalam Neng. Mau saya panggilin Neng? Udah, biar saya aja. Mbak, iya Neng, sini dulu Mbak. Enggak Neng. Iya Neng, Mbak, tolong beliin aku es dong ke warung Madura di depan. Enggak Neng. Ya udah, aku tunggu di dapur ya. Neng, mau ngapain nunggu di dapur? Aku mau masak Indomie Mbak. Biar Mbak aja Neng yang masak, ya. Mbak ke warung dulu. Udah nggak apa-apa Mbak, biar aku aja. Aku mau belajar mandiri. Tapi Non, di dapur berantakan. Banyak orang yang lagi kerja. Bobok pipa yang kemarin itu ya Mbak? Iya bener Neng. Udah nggak apa-apa biarin deh. Soalnya aku mau belajar masak. Tapi Non, kenapa sih Mbak? Aku takut diomelin Nyonya nantinya. Nggak bakal. Udah sono beli es dulu Mbak. Aku haus. Tapi Non, udah sono Mbak. Iya Non. Waduh, Pak, si Mboknya disuruh ke warung. Alah, yang bener. Waduh, Iya Non, nggak tahu disuruh beli apa. terus Neng Dilanya lagi ngapain? Ya, dia masuk rumah Pak. Mending lu sekarang telepon si Dot, Yot. Suruh dia kemari, alihin perhatian Neng Dila. Nah, iya bener. Ayo. Oke. Udah ayo Bi lanjut, biarin si Peot yang urus. Ayo Parungkat. Ya kenapa Yot? Dot, kesini Gece. Alihin Neng Dila. Emang dia udah pulang sekolah? Udah. Gue takutnya dia ke dapur Dot. Ya udah. Ya, gue OTW. Jangan sampai ke dapur ya. Iya Bawel. Dila, Neng Dila, Dila. Iya. Gimana Yat? Udah Pak. Si Dot udah ada di depan. Ya udah ayo lanjut Parungkat. Iya. Mau masak Indomie lagi nggak kayak kemarin? Enggak deh, nggak usah. Gue lagi mager. Gue aja yang masakin. Ya, lu tunggu di sini. Jangan. Bosen Indomie mulu. Baru kemarin. Ya, tapi gue lagi pengen. Jangan. Mending kita ganti menu yuk. Nasi goreng mau? Bikin sendiri? Iya, kita bikin berdua lagi kayak kemarin di dapur. Mager Gue lagi pengen berduaan sama lu. Lagi pengen mesra-mesraan. Ya kan kita bisa berduaan di dapur. Kan ada tukang bobok. Percuma gak bisa ngapa-ngapain. Ih, terus? Mending kita makan di luar yuk. Nasi padang kek. Boleh. Tapi gue ganti baju dulu ya. Oke, siap. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, Neng. Gimana? Mau Mbok masakin mie-nya? Nggak usah deh, Mbok. Aku mau makan di luar aja. Ya udah, bagus kalau gitu. Iya, Mbok. Terus ini esnya taruh mana? Taruh kulkas aja dulu, Mbok. Oh, enggak. Yat, si Mbok ke dapur. Mau naruh es di kulkas. Oke. Gua amankan.
Oke. Mau kemana, Mbak? Ini mau naruh es Neng Dila. Oh, orangnya lagi apa tuh? Lagi sama pacarnya di ruang tamu. Katanya sih mau keluar makan. Oh, berarti aman ya? Aman kok mas, si Nyonya juga belum datang. Oh iya, sini saya taruhin esnya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jangan diminum ya mas. Iya, nggak, buset. Ya udah mending bawa ke depan lagi, Ki. Ntar repot lagi kalau si Nyonya datang. Emang belum beres yang ngubur pecahan keramiknya? Belum, dikit lagi. Ya udah deh, nih. Ya. Itu tukang yang lagi ngerjain pipa di dapur kok lama banget ya belum beres-beres. Hah? Ya, mungkin mampetnya parah kali. Belum ketemu masalahnya. Tapi bertiga loh. Iya sih, cuma gua tahu banget, Dil. Nggak gampang ngerjain wastafel yang macet salurannya kayak gitu. Ah, masa sih? Iyalah, harus dicari dulu jalur pipanya satu-satu. Oh, pantesan. Kaleng! Ya. Waduh, Pak, si Nyonya datang, Pak. Alah, yang bener ya. Ya, itu mobilnya ada di depan. Alah, terus gimana ini? Ya udah cepet gece baru nggak Dulu susah ini. Ya udah ayo saya bantuin. Ya, mending lu telepon si Kona, buru. Suruh ngapain? Suruh dialihin perhatian si Nyonya, biar nggak langsung masuk rumah. Nah, iya bener ya. Iya. Halo, Nak. Iya ya. Lu kesini, Nak, Gece. Si Nyonya datang. Iya, tapi gua ngapain ini? Udah, ngapain aja terserah. Yang penting alihin perhatiannya. Jangan sampai dia masuk rumah. Ini kalengnya udah ketemu. Iya. Ya udah. Oke. Udah. Ayo kita kabur dari sini secepatnya. Iya. Ya. Ayo buruan ya. Iya. Udah ntar Simbo denger. Lu dari tadi ya. Udah pergi sono. Nih ambil duitnya nih. Buruan, Pak. Susah amat, tinggal manjat doang. Ya sabar, lu. Udah gece parungkan, saya pegangin. Iya. Nah, pergi ke dari tadi. Dasar orang gila. Loh, itu kan, Itu kenapanya? itu orang gila tadi. Sama tukang bobok juga. Hah? Jangan-jangan. Hei, Weh. Ayo Nya, kita cek dulu ke dalam. Jangan-jangan mereka maling. iya, ayo pak. Astaga. Mbak. Anu Nyonya. Udah, Dila. Biar gua aja yang bayar. Ih, udah nggak apa-apa gua aja. Nggak usah. Biar gua aja, ya. Beneran, lu ada uangnya? Ada kok, ada. Makasih ya. Siap. Bentar ya, bayar dulu. Oke. Emang beda nih orang. Nggak matre kayak cowok-cowok lain yang pernah gue deketin. Coba telepon orangnya, Nak. Iya, ini lagi gua telepon. Ini yang nelpon kan? Yang waktu itu. Sini bagi duit gua 50.000. Nggak ada bang, sumpah. Ayo, Dila. Kita pulang yuk. Aduh, Dila, tunggu. Kenapa Si bego kagak diangkat-angkat. Masa sih, Nak? Iya. Goblok. Dila, dengerin gue dulu. Jadi lu kenal kan sama orang yang malak gue waktu itu? Iya gue kenal. Tapi udahlah Amar, lu ada maksud khusus kan deketin gue? Lu bukan ketemu gue secara nggak sengaja kan? Iya gue ngaku. Iya gue ada maksud lain. Tapi kan gue nggak ada maksud jahat. Ya tapi ngapain coba? Ya gue ada maksud tertentu. Tapi gue nggak bisa jelasin sekarang. Begitu juga tukang bobok kan? Itu settingan kan? Kalau itu... Udahlah. Dila, tunggu dulu. Maafin gua ya, Dila. Lu di mana sih, Gua di warung Padang, Nak. Nggak jauh kok. Emang udah beres ya? Udah.
Ini kita lagi OTW pulang. Oh, nggak nginep dulu 1 hari, nak? Gimana sih ngapain, On? Iya. Sorry. Yaudah, jemput gua ya. Ya udah Sherlock, cepetan. Iya. Mungkin gue yang terlalu baperan jadi cewek. Terlalu cepat suka sama cowok yang baru kenal. Terlalu berharap. Harusnya gue cari tahu dulu latar belakangnya. Dan apa tujuannya. Lah, lu bukannya sama si Dila tadi? Udah pulang duluan dia. Oh, kenapa? Ah, udahlah. Ayo. Kok perasaan gue tiba-tiba kayak gini ya? Ya kali gue suka sama si Dila. Enggak mungkin. Gue cuma kasihan sama dia. Lagian bego gue pakai deket segala, pakai main perasaan kan jadinya. Hari itu, misi kami berhasil. Harta karun peninggalan kakek si Peot sudah kami temukan. Meski banyak kendala yang kami hadapi selama masuk ke rumah itu, tapi semua itu membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Dan semoga ini awal yang baik untuk masa depan si Peot dan Pak Rungkat. Tapi ada sedikit kecerobohan yang si Dot lakukan terhadap Neng Dila, sehingga mereka berdua terjebak dalam cinta yang salah. Pak Rungkat, Yaudah Pak Rungkat, balik kita ya. pulang dulu ya. Iya. Makasih banyak ya. Iya sama-sama Pak Iya, Rungkat. sama-sama Pak Rungkat. Lu nggak mau lihat dulu gua unboxing kalengnya? Iya. Ntar Ntar aja lah Pak. Yot, besok. Udah malam anjir. Ya udah. Ntar gue sepil deh besok, tenang. Tapi jangan lupa traktir ya Yot. Iya bener tuh, traktir ya. Siap, pasti itu mah. Ya udahlah ya. Iya, hati-hati. Hati-hati. Yot, kaya Yot. Gue berasa mimpi Yot, pegang perhiasan sebanyak ini Yot. Nggak peduli Peot Pak sama perhiasan. Yang penting ini nih Pak, resep nasi goreng Bapak. Lu Kesuksesan tidak akan diraih oleh orang-orang yang tidak mau bergerak. Maka dari itu, bergeraklah meski hanya bergeser 1 langkah ke depan. Mari kita ganti judul. Bye-bye.